Apanya? Jangan diganggu dulu orang biarkan dulu susah Bang kok. Tuhan kami itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu ada sumbernya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membuat cahaya tanpa sumber. Tapi Tuhan kami itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala cahaya. Itu bedanya. Jadi cahaya itu dari tidak tahu sumbernya dari mana. Alkitab tidak menyebutkan. Dia membuat cahaya, tapi sumbernya tidak ada. Karena bumi ini pun diciptakan dari bahan yang tidak ada. Cahaya pun dibuat dari sumber yang tidak ada. Saya tidak tahu itu bagaimana itu. Selamat pagi Uti. Lucu nih. Kalau nggak tahu saya jelaskan Bang. Pak Lamsen. Pak Lamsen kan bilang tadi ya, Tuhan Pak Lamsen tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan Tidak kami sama ya. lah. Beda itu, jauh. Ya, saya juga setuju Pak Lamsen. Iya. Karena kami nggak pernah menjadikan Tuhan itu sebagai manusia, Pak Lamsen. Iya, makanya. Kami juga tidak pernah membuat Tuhan jadi manusia, tidak pernah itu. Atau manusia jadi Tuhan, tidak pernah. Cuma cara dugaan yang salah terhadap kami. Tidak pernah orang Kristen itu membuat manusia jadi Tuhan, tidak pernah Ada itu. Kamu aja dalilnya, ngomong seperti itu. Pak. Roma 14:9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Ada dalilnya kok, gimana sih? Itu kan mengenakan sifat kemanusiaan. Kita baca dari awalnya apa, dari kenapa ayat itu disebut seperti itu. Terus mengenai itu tadi Pak Lamsen, yang Ya. terang itu tadi kan matahari belum ada tapi udah ada terang. Iya. Buat apa Tuhan menciptakan matahari Pak Lamsen kalau memang sudah ada terang? Makanya kita mengatakan supaya ada pengukuran waktu pagi, siang, malam menjadi ukuran waktu. Bang, kan ada tercatat di situ. Ada dari Erni nih Bang, katanya Erni boleh masuk nggak sama ikut sama Bu Uti katanya. Silakan. Oke. Jadi sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak bisa membuat cahaya tanpa sumber, tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa ada bahan. Di mana ayatnya itu, Lamsen? Ya nggak tahu. Makanya Lamsen, ayatnya Allah tidak bisa menciptakan. Saya menilai dari perkataan-perkataan yang bertanya itu. Makanya bilang tidak sama dengan Allah Taala. Iya, saya tidak bilang ada ayatnya karena dia berkata bagaimana itu ada cahaya tanpa ada matahari. Nah, bagaimana ada bumi tanpa ada bahan? Kan begitu. Jadi sekarang Pak Lamsen diam dulu biar dijelaskan supaya Pak Lamsen mendapatkan ilmu bagaimana. Dia kan bertanya dia menanya saya, bagaimana ada cahaya tanpa ada matahari kan begitu pertanyaannya. Itulah kitab Anda. Itulah banyak Tuhan kami. Masuk akal. Makanya kalau nggak masuk akal cuma jangan digunakan. Makanya jangan pakai ajarkan Alkitab kami. Bukan digunakan untuk kebenaran, ini digunakan untuk menyadarkan Pak Lamsen. Iya. Bagaimana? Firman Tuhan kok lucu. Tapi caramu itu salah. Selalu Bapak yang salah. Kata Ibu nggak bisa menciptakan. Ya salah lah. Sudah jelas-jelas Al-Quran dengan Alkitab itu bertolak belakang. Arahnya beda. Kalau bertolak belakang, kenapa namanya diambil, Pak? Kenapa enggak sebut aja Biblos? Kenapa harus nyuri kata Alkitab? Kok itu kan namanya doang, bukan ajarannya. Ajarannya namanya doang. Makanya, jangan berpikir picik, gurunda. Kalau berpikir mau enggak kalau misalnya ada anjing saya namai Lamsen, mau enggak? Jadi Alkitab itu kan sudah bahasa Indonesia yang tadinya berasal dari bahasa Arab. Ya. Buku itu ditulis hanya penyelidikan orang nggak jelas disebut Alkitab. Itu kan hanya di Indonesia, bukan di udah. Mana yang mau dialog? Dengar dulu cuma orang Batak mengatakan Alkitab kami ini bukan Alkitab, Bible. Ya udah, gunakan aja itu. Ini karena bahasa Indonesia, bukan karena Al-Quran, bukan. Alkitab itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Inilah bahasa Indonesia. Inilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Indonesianya buku. Inilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab karena bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu ditambah bahasa asing. Alah akal-akalan aja. Lawang kitab Anda tiap tahun direvisi, kenapa enggak direvisi namanya? Ya. Jadi kamu itu tidak mengerti. Oke Bang, ini mau masuk tuh Bang.
Kamu Si tidak Erni mau mengerti, masuk. cuma guru. Gara-gara dia angkat jadi Iya, guru, anak terus manusia yang bungsu. Palamsen. Jadi kan gini, Tidak kalau tahu asal bahasa Indonesia. kalau itu gimana berbicara sih? dengan Pak Lamsen, katanya gini konteksnya, Islam disuruh Masa guru bertanya nggak kepada tahu bahasa Jibril. Indonesia adalah Sebentar, bahasa Pak Lamsen. Melayu. Pak Lamsen, Bahasa Melayu ditambah bahasa asing. Gitu, Pak Lamsen. Palamsen, Itu Palamsen, sebabnya ada tamu saya setiap bentar kali lagi bahasa tuh, Batak Palamsen. itu tidak pakai Palamsen. Alkitab karena bahasa Batak. Ya, Komandan, ada tamu Ya. saya buat Mbak Herni. Diem dulu, silent dulu. Saya habis udah silakan. janjian Kalau sama enggak saya beliau juga nih. keluar nggak apa-apa. Ya, Jangan Enggak, dong. enggak. Di Jangan sini keluar. aja dulu. Sini Jangan biar keluar. belajar. Nanti 3 lawan 1. Dia sudah balik. Ya udah, pokoknya 3 lawan 1, 3-3-nya diajarin sama Bang Juma diajar. biar lurus. oke. Nih datang Mbak Herni. Ada Mbak Putih Herni. itu nih. ini feedback itu, Putih itu. Iya, ini saya. Tunggu dia mau masuk ini Mbak Herni. Saya udah ini nih manggil dia guru dosen. Makanya dia mau masuk. Di sini ada Dinda saya, Ustadz Dedi Aslandi. Beliau yang akan menjamu tamu kita. Masya Allah, Masya Allah. Bang Dedi, saya tak ngerebus airnya. Bang Dedi siapkan nanti kopinya ya. Oh, siap. Sama gulanya berarti ya. Tak siapkan semuanya. Bang Dedi siap maju aja. Dinda Kores monitor. Kores. Bang Kores Pulpinya jauh sekarang dari muncul sekarang. berangkat. Ya, Gurunda masuk. Kamu nggak kangen sama aku? Wah, Nah, ini dia Bang. Gurunda Dia, Bang, terakhir dia ketemu masuk, Bang. 2001 kita. Itu Masuk. dia. Mana aja Bang. Gurunda? Oh, iya, situ yang dicari, dibahas di mana-mana. Kores kemana? Selamat pagi Mbak Itu lagi semedi. Herni. Bang, Mbak Herni Bang. Iya, ini aku Oh, ada iya. standby udah. Gurunda 3 hari nggak standby ya? Saya Lagi di gunung ya. berarti ya? Masjid, iya. Bang Lihat Kores, Bang mimbar. Kores. Bang Oh, Kores. Selamat alhamdulillah. pagi. Semoga lancar Bu terus. dosen. Bu dosen, pagi. Bang Kores, Palamsen. Bang Tuh Kores. ada Bu dosen tuh, temennya tuh. Panggil, Dimulai, Bang. panggil ini, Zion, panggil Mbak Panggil Herni, saya apa? panggil, Siapa yang panggil si dipanggil? cantik gitu. Ada manggil Dia saya? baru nyapu. Oh iya. Coba. Coba. Bu dosen yang cantik. Nah, Nah, itu gitu. udah naik. Pasti ngomong kalau dipanggil cantik. Oh, Bang, dia manis, Bang. Sebenarnya. Iya, orang ini memang cantik kok sebenarnya. Kalau dipikir, saya nggak ada yang mikir. Bercanda Mbak Herni. Semangat siang, Mbak Herni. Sampai jumpa, ketemu lagi di sini. Kayak mana bahasanya kalau ngomong sama lawan jenis? Sion. Good morning, honey. Weh. Semangat pagi. Bu Iya, dosen. selamat pagi semuanya ya. Pagi Iya, ya. suaranya itu loh. Nggak usah digombal ya. Masih kayak dulu suaranya merdu. Aduh, enggak lah. Sepsi. Nggak ada uang kecil, yang ada cuma uang besar. Oke. Wih, mantap. Iya. Oke, selamat bergabung Mbak Herni. Semoga betah di sini. Kita dialog santai aja. Ada Bu Uti soalnya. Bu Herni masih bikin kue. Kalau Bu Uti, oke, itu pakar ya. Kalau aku sih enggak ya. Aku orangnya bukan apologet sebenarnya. Jadi sebenarnya aku Bang kue kan ya? tidak terlalu bisa ya untuk berapologet sebenarnya. Kalau Assalamualaikum. Pak Lamsen, Salam. nah itu jago-jagonya nih. Biar aku ikut aja ya. Aku dengar-dengar ini kan untuk Ya pertama kali udah. aku gabung di sini. Aku dengar-dengar aja ya. Ya, Ya, Bu Herni bikin kue aja, ditungguin. Bantu dikit nggak apa-apa Mbak Herni. Bantu dikit mereka. 3 jadi 3-1 kira-kira mereka ini baru Mbak Herni nanti yang masuk ikut juga.
Yon. Iya, Yon. masalahnya gini, sebenarnya nggak Oke. perlu ya. Kalau Ibu Uti dan Pak Lamsen itu nggak perlu ya. Mereka udah pakar banget ya. Benar nih, aku akuin deh. Pokoknya gini aja, aku dengar-dengar aja dulu. Nanti lain kali kasih ini dulu, kasih topiknya aja dulu. Siap. Ini kan aku nggak tahu topiknya apa. Siap, Mbak Yerni. Baru aku bisa ngomong ya. Ini aku dengar aja, aku nggak mau nggak mau menimpali pakar-pakar yang aku udah hargai itu ya, aku respect ya. Jadi lanjut aja. Mantap, Mbak Yerni. Pakarnya siapa pakarnya? Itu Putih sama ini, Pak Lamsen. Oh iya. Bukan pakar itu cakar. Mereka berdua ini memang pakar betul. Iya, kan diakuin juga, aku akui juga Saya ya. bukan Ibu Uti pakar, dan Pak Mbak. Lamsen. Bukan pakar. Apa Saya dong kalau Pak pakar? Kelakar. Tidak tahu apa-apa saya. Saya hanya Pakar baca tuh dari dago. Alkitab. Dari dulu Ini. udah ketahuan. Itu yang saya andalkan. Dia. Dago. Jadi saya tidak mau dikatakan disanjung pakar. sama Mbak Sarah yang cantik ini melempem ini Pak Lamsen. Iya. Juma. Kepada semua orang saya berkata bahwa saya itu tidak punya ilmu apa-apa. Enggak punya Juma, enggak seperti Juma. Banyak ilmu. Kalau saya kan enggak. Saya ini hanya Cari memegang perhatian Alkitab nih. dan Al-Quran saja. Juma, Bunda. Ya. Lebay ya. Cari Terima kasih. perhatian nih ya. Gini ya, begini, apologet itu punya bidang sendiri, ya. Orang teolog belum tentu bisa berapologet loh, benar ini. Seorang pengajar belum tentu bisa berapologet, makanya coba kalian ajak pendeta masuk, belum tentu mereka mau, karena itu punya ilmu sendiri, apologet itu punya ilmu sendiri. Tidak, kalau dalam perkuliahan itu memang ada materi untuk apologet, tetapi itu teknik ya, itu kalian juga sih. Jadi nggak semua orang Setuju. Komentator nggak perlu harus jadi pemain yang handal gitu ya, Mbak ya. Yang aku heran Bu Herni. Komentator dengan apologet berbeda ya, nggak mutlak harus Ya, sama siap. ya. Yang aku heran ini Bu Herni, kita sebagai orang-orang agama yang mengklaim dulu pertamanya, pembuktiannya nanti ketika dialog, mengklaim mengikuti Yesus ini, kok pada menikah ya Bu Herni ya? Kan Yesus tidak mencontohkan menikah. Oke. Jawab ya sedikit ya. Emang Boleh. misi Yesus ke dunia ini memang untuk menikah? Saya tanya kamu, misinya Yesus ke dunia untuk menikah, itu yang pertama harus dipahami dulu, apa misinya? Aku juga gitu. Aku lahir ke dunia ini, apa sih aku ini? Begitu juga para misionari, mereka punya misi sendiri. Para pastor punya misi sendiri, berbeda, nggak bisa disamaratakan semua orang. Oke, itu jawaban aku. Thank you. Iya loh, kalau Terima kasih, dipikir ini Mbak kan Yerni. buat apa menikah? Yesus tidak mencontohkan. Harusnya kita Ya. Gimana kita mulai nggak nih? ini udah Ya, mulai. oke, Itu topik mulai. pembukanya aja. Nanti Gurunda lanjut ya. Iya. Saya keluar dulu dari HP nih ya. Jadi suaranya. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. salam sehat semuanya, utamanya Dindaku, Ustaz Bang Dinda. Iya Kanda. Aku nyimak aja. Silakan. Itu Siap. Ini Bu Herni, jadi hubungannya apa ketika semua punya misi sendiri, kan semuanya juga nggak disuruh menikah gitu. Kok menikah? Sekarang aku mau tanya kamu. Enggak, panggil aja aku Sarah ya. Erni itu sebenarnya nama kembaran aku. Aku kembar. Oke. Sarah. Sip. Thank you. Jadi Bukan gini. yang lagi viral itu Sarah itu ya? Bukan, beda. Iya. Tadinya aku ya kayaknya yang itu Gurunda. Terserah mau menanggapi yang mana, terserah ya. Aku nggak mau bantah. Jadi gini, kamu dengan Muhammad sama misinya enggak? Aku tanya Nabi dulu, kamu dan Muhammad punya misi sama enggak? Misinya berbeda dong. Misinya beda. Ya beda. Yesus dengan para pendeta, Yesus dengan para pastor itu punya misi sendiri. Yesus ke dunia ini harus ada misinya. Itu yang harus kalian pelajari supaya nggak banyak pertanyaan. Oke, lanjut ya. Tuh ada Ibu Uti deh. Aku nggak dengar-dengar Belum. Bu Sarah tadi diminta dipanggil Bu Sarah. Silakan Gurunda Bu dilanjut. Sarah, ini kenapa ini nggak bisa diituin ya? Kenapa ya? Ibu Uti udah bisa live, Bu? Saya ini saya share screen-nya di mana ini? Enggak, ini ketutup menunya. Ntar gimana cara nurunin menunya di bawah gimana lagi nih HP? Ada. Udah bisa live kan? Iya, enggak belum. Iya, Saya kalau jangan live lagi saya mau ini merelay. dulu. Saya mau itu apa? Bentar. Nah, saya ini dulu ya, Pak ya.
Iya, nanti buka dulu Buti ya, kalau jalan udah dulu live ya. bilang aja ya supaya kita mulai. Saya ini dulu ya, nanti saya masuk tinggal saya itu ya. Iya. Oke. Ya. Jadi Silakan, Bu ngobrol-ngobrol. Bu Sarah lanjut dulu aja sambil nungguin Buti. Atau Pak Lamsin juga kalau mau masuklah silahkan. Tapi gini ya, ntar kalau ada telepon masuk aku pergi dulu ya. Ini sampai jam berapa ya? Nanti aku sambung lagi kalau sampai ketemu pagi Mbak Sarah. Oke. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Tolong saya di-mute di sana, Ya, sip, lanjut Buti, udah di-mute. Pak Lamsen, saya lihat dari sini lagi nyisir pakai minyak rambut. Gitu Mbak Sarah masuk. Dia habis nyisir Bang. Pak Lamsen tadi mau masuk aja nyisir dulu ya komandan. Komandan saya itu Bang, Pak Lurah itu. Pak Lamsen kalau udah nyisir semakin tambah muda ya Bang Juma ya. Habis nyisir dia. Memang dasarnya cakep kok Pak Lamsen. Dia pernah di Makassar. Iya, jadi orang Bugis. Makassar. Nah ini dia nih Pak Lamsen, ini udah ada orang Makassarnya nih. Tuh ngobrol Makassar. Ya nama saya bahasa Makassar. Waduh, saya bingung, saya bukan Pak Lamsen, mana? Kemarin bahasa Makassar dia Bang, saya bingung. Nggak tahu apa yang dia bilang. Jadi saya ini kan kamu belum kenal siapa saya. Itu bahasa Makassar. Tolong sama Bang Juma coba saya mau dengar. Tidak usah pakai bahasa Makassar di sini. Tidak ada yang tahu nanti. Iya tahu Wah. Jago memang ini saya punya. Kasian kok dong. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Manado pun saya bisa juga. Saya Manado juga pernah tinggal. Lewat atas Jo. Di Ternate pun pernah tinggal. Jadi kan Manado. Jadi pelaut memang begitu. Kedara ke laut menangis kung. Nah itu Ternate itu. Pak Lamsen. Ya. Mungkin saya yang di Zoom ini yang waktu Anda di Bekasi, saya melihat Anda tuh. Karena saya hadir di sana. Kamu di mana? Di belakang saya? Enggak lah, ngapain? Jadi di mana? Kamu nggak lihat saya? Ya, yang belum kenal lah. Kita belum kenal lah. Yang kasih mic ke Pak Lamsen beliau itu Pak. Oh itu. Ya. Yang waktu bertanya ke Dokter Zakir Naik. Oke lah. Jadi memang ini harus kita pikir-pikirkan dulu ya. Yeah. Nanti kita bahas-bahas nanti kalau ada waktu. Yeah. Yang selalu ribut itu antara Islam dan Kristen saja saya lihat. Yeah. Dan kepada Buddha, Hindu dan lain-lain tidak ada pernah singgung-menyinggung. Ini kita bahas nanti ya. Kenapa begitu? Iya. Boleh saya jawab sedikit nggak Pak Lamsen? Alasannya kenapa? Loh, nanti kan waktu habis. Ini si Uti mau masuk. Kita kan harus nunggu dulu ini. Nanti nggak sempat selesai, nggak enak. Singkat aja. Tanggung nggak enak. Nanti nggak bisa diinin lagi Bang Deddy maksudnya. Dia tuh buat tema nanti. Oh ya. Ini senyumnya Mbak Herni ini kok. Iya. Ngeri. Manis sekali senyumnya. Bukan begitu Pak Lamsen. Bang Juma tahu nggak buat siapa senyuman itu? Nggak tahu. Buat Pak Lamsen Bang Juma. Itu. Oh gitu. Iya. Mana ini Buti nih ganti ini pembalut nggak selesai. Dia Buti mau bahas tema apa rupanya? Apa ya? Kemarin dia bilang lupa. Saya ntar dulu saya lihat di WA-nya. Tunggu panjang banget sih dia ngechatnya. Waduh, Pak Panai Bahu malah ngajakin main catur lagi. Apa tema yang mau dibawa? Pak Lamsen. Tunggu, saya lihat Pak. Ini saya lihat Bang ininya apa chatnya dia. Panjang soalnya dia ngechatnya dari kemarin. Nunggu abang nggak datang katanya, lama amat katanya. Saya bilang lagi berdiskusi sama Yesus sama Paulus di langit nanti dulu. Ada aja. Waalaikumsalam. Boleh saya ngomong dengan Pak Lamsen ya, lama saya nggak berbicara dengan Pak. Pak Dani, silakan Pak. Halo Pak Lamsen, selamat pagi Pak Lamsen. Selamat pagi Pak Dani. Wah dia belum ngasih tema Bang. Mana udah hilang Pak Dani lagi? Bang, dia belum ngasih tema Bang. Iya. Saya udah pengen
membuka Selamat malam, selamat pagi teman-teman. Ini saya masuk, saya coba ini ya. Saya coba ke StreamYard saya. Kalau di StreamYard caranya gimana teman-teman? Tadi saya udah buka pembukaan ya. Nah, saya coba masuk. Saya ke ini ya. Saya ke StreamYard. Nah, saya share ya Pak ya. Ajarin saya dong kalau lewat StreamYard. Dinda Kores. Biasanya pakai StreamYard saya pakai ini Bu, pakai apa? Tolong bantu Bu. Ini omelet audio. Arcade enggak, saya pakai omelet Silakan di arcade. share screen Bunda apa? Klik itu, klik share Share. screen-nya. Ya, diklik aja ya, klik sekali aja ya, share ya. Yang ini pilih yang untuk share screen-nya, pilih yang bagian seluruh layar. Seluruh layar ya. Jangan tab, jangan ini, jangan jendela. Seluruh layar. Yang pertama diklik dulu gambarnya, terus diklik bagian audio sistemnya di bawah ada kotak Nah, kecil. itu saya sudah masuk itu Pak. Coba saya lihat ya. Coba saya lihat di itu ya, di mana coba udah Di keluar YouTube-nya belum? coba dilihat. Di YouTube. Kalau udah ya sudah. Ya, selamat ya kita mulai aja ya. Ibu Herni udah keluar ya? Itu ada jadi co-host. Oh ya Bu Sarah. Oh, sorry. Ya Ibu Sarah, don't go away ya. Saya minta dibantuin sama. Ya. Oh ya, sudah keluar ya. Ntar saya tanya teman-teman ya, apakah suara saya terdengar? Kedengeran Bu. Oh, masuk ya. Good, masuk. Nyaring Bu, kayak knalpot mobil pokoknya, nyaring. Knalpot bocor ya. Ya udah knalpot bocor. Terima kasih. Haleluya. Saya ada bahasin. Orang-orang menghina saya. Orang-orang bilang saya knalpot bocor. Waalaikumsalam. Haleluya. Lanjut. Ya, teman-teman silakan. Ya saya sama Pak Juma ya. Saya penasaran tadi dengan omongan Pak Juma ya. Pak Juma, aduh Pak Juma Anda saya mau kasih tahu. Pak Juma tuh sesat tahu Pak Juma menyiar-nyiarkan agama orang sesuka hati. Ya, nggak benar tahu nggak Pak Juma? Ya, saya mau kasih tahu Pak Juma ya. Pak Juma mengatakan mentuhankan manusia gitu kan. Ya, silakan Pak Juma. Kita bicara tentang doktrin aja lah, nggak usah yang jauh-jauh. Karena inilah yang menjadi perdebatan antara sejagat raya ya, sealam raya ini mengenai siapakah Yesus ya. Yesus di tempat kami jelas adalah Tuhan. Tetapi masalahnya kami mempunyai data yang jelas ya. Tuhan di tempat kami itu berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti-bukti, bahkan berdasarkan nubuat. Ketika ada satu orang ya. Satu orang dia lagi mau pergi ke Bandung ya. Lalu ada yang ngasih tahu, nanti di Bandung kamu akan nanti di jalan perjalanan ke Bandung kamu akan ketemu dengan Beni ya. Beni nanti pakai baju merah. Nah, ketika dia dalam perjalanan ke Bandung dia bertemu dengan Beni, lalu Beni pakai baju merah. Nah, tepatlah itu dia. Oh, kalau begitu perkataan dari teman saya tadi itu yang mengatakan saya akan ketemu Beni itu benar, iya, tepat dan amin. Nah, begitu juga dengan nubuat ya. Segala perkataan-perkataan yang sudah dikatakan bahwa anak Allah ya, bahwa Elohim akan datang ya di dalam Yesaya 63 itu ya, bahwa dia sendirilah ya. Lalu di dalam Yesaya 43, banyak sekali di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab para nabi itu mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam kitab para nabi itu tepat benar gitu loh. Jadi itu meneguhkan dan itu tidak bisa lagi diganggu gugat karena keteguhannya sudah ada. Ya, karena yang seperti saya kasih tahu perumpamannya seperti itu. Ya, jadi perkataan teman saya itu tepat, benar, iya dan amin karena sudah dibuktikan. Dan nubuat itu sudah dibuktikan bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia itu benar, tepat dan amin sesuai dengan kitab para nabi gitu. Kitab para nabi telah mengkonfirmasikannya. Jadi ketika ada Injil lain ya dikatakan di dalam Alkitab, kalian ini kan adalah Injil lain yang mewartakan bahwa Yesus itu adalah Isa gitu kan. Itu jelas Injil lain. Dan perkataan Injil yang lain yang ditulis di dalam Alkitab kami juga tepat, benar, dan iya dan amin gitu. Semua yang menulis tentang Anda, tentang keislaman, tentang penyangkalan, tentang di dalam kitab 2 Petrus 2 ya, yang menentang penguasa yang telah menebus mereka gitu kan. 1 Yohanes 4 juga kan, bahwa mereka yang menyangkal baik bapa maupun anak semua sudah ditulis gitu kan. Jadi apa yang terjadi pada diri kalian ini tidak membuat kami bingung, tidak menggoyahkan iman kami dan tidak membuat kami berpikir-pikir. Karena apa yang sudah terjadi sekarang ini sudah tertulis. Bahkan Yesus mengatakan akan ada saatnya di mana orang yang membunuh kamu akan merasa berbuat bakti kepada Allah. Jadi nubuatan Yesus, nubuat yang tertulis di Alkitab itu betul gitu loh. Jadi inilah yang sedang kita hadapi ya. Yang kita hadapi, yang para apologet hadapi sekarang adalah yang sedang kalian lakukan itu. Menentang penguasa yang telah menebus kalian gitu. Itu dia. Silakan Pak Juma. Baik. Ya. Ya. Terima kasih Bu Uti. Ya. Kalau kemudian Ibu mengatakan bahwa kami menentang Bapak dan juga menentang anak gitu ya.
Yang kami pahami kemudian adalah ketika agama kami diajarkan bahwa ada nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Dan kami diberitahukan namanya adalah Isa alaihissalam. Lalu kemudian di dalam Al-Quran mengajarkan nabi ini menyeru kepada Bani Israel agar hanya menyembah kepada Allah. Nah, kami mengimani itu. Kami tidak menyangkal kemudian Nabi ini mengajak kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dan Nabi ini mengajak untuk diimani kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Itu yang ada di dalam konsep Al-Quran. Bahwa dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah, dan dia adalah hamba Allah. Al-Quran menerangkan itu. Lalu kemudian beliau datang kepada Bani Israel, menyeru kepada Bani Israel menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Bukan kepada dirinya. Nah, berjalannya waktu kemudian, hiduplah berdampingan antara Islam dan Kristen. Di mana Islam memahami, Nabi yang datang kepada Bani Israel adalah Nabi, kemudian Kristen memahami, Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah Sang Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran. Maaf Pak Juma, kita bagi waktu aja ya Pak Juma ya, 3 menit ya. Ya, supaya lihat di live itu aja, di live saya ada live-nya 3 menit. Tolong ada itunya dong. Kalau enggak kita bisa ada yang lama, ada yang sebentar gitu ya, 3 menit ya Pak ya. Ya. Oke. Bapak di 14 ya, live 14 berhenti. Itu ada di live-nya saya lihat ya. Ya, jadi ketika kemudian di dalam Islam diajarkan, finalnya beliau ini adalah Nabi, beliau ini adalah hamba Allah. Lalu kemudian apa yang dituangkan di dalam Al-Quran tentang beliau tidak sama sekali bertentangan dengan iman kami umat Islam, maka itu sudah selesai, sudah final. Nah, yang bermasalah kemudian itu di kubu Kristen, di mana Nabi ini mengajarkan kepada sesamanya Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia adalah anak manusia. Di dalam, misalnya di dalam Matius diajarkan, beliau mengajarkan 30 kali sebagai anak manusia. Di Markus 14 kali, di Lukas 27 kali, 14 kali, kemudian di Yohanes diajarkan kalau dia itu adalah anak manusia. Tetapi kemudian ada konsep iman yang bertentangan dengan itu. Ia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu satu poin. Poin kedua dari saya, dikatakan di dalam Yohanes 14 nomor 26. Penghibur yang datang setelahku, yang datang atas nama Bapa, itu dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini yang menjadi indikasi kemudian manakah Roh Kudus yang datang mengajarkan perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada bangsa Israel. Sekira begitu sementara Bu Uti. Silakan. Ya, jadi inilah ya, apa yang tertulis kan saya tadi udah bilang, apa yang tertulis di dalam Alkitab mengenai kalian, bahkan seluk-beluk, bahkan sepak terjangnya sudah tertulis, bahkan dikatakan di dalam kitab Wahyu itu kalian ini adalah pasukan hijau kuning, gitu kan, ada semuanya tertulis. Dan yang Pak Juma omongin tadi, yang barusan ini Pak Juma omong itu justru mempertegas pernyataan saya bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar ya. Pak Juma mengatakan bahwa di kitabnya Pak Juma mengatakan Isa bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, ya kan? Finalnya apa yang diajarkan ke Yesus bertentangan. Nah, ini dia contoh dari apa yang dikatakan menentang Allah satu-satunya Allah penguasa yang telah menebus Pak Juma. Jadi apa yang telah tertulis di dalam kitab kami itu betul. Ya, Pak Juma sedang meneguhkan pernyataan saya, gitu kan? Bahkan Pak Juma mengatakan bahwa Isa sendiri mengajak untuk mengimani Allah, gitu kan, mengimani Tuhan. Nah, ini juga salah satu dari penentangan, gitu kan. Bahkan nama Yesus pun dirubah menjadi Isa, dan Alkitab telah menyatakan ini adalah Injil yang lain ya. Bahkan dikatakan terkutuklah dia ketika menambahkan ya Injil yang lain itu ditambahkan atau dikurangi. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan gitu kan.
siapa kalian gitu. Nah, yang perlu saya ketahui, Pak, yang perlu Pak Juma ketahui adalah ya kalian boleh-boleh saja mengikuti perintah, ya mengikuti pengajaran dari satu orang yang katanya mengaku nabi, kata dalam tanda kutip ya mengaku nabi, lalu dia menentang penguasa, memimpin kalian menentang penguasa yang telah menebus kalian, itu boleh-boleh saja kalian ikuti ya, karena beribadah itu adalah hak prerogatif setiap manusia ya. Tetapi untuk selamat saya bilang kembalilah kepada ajaran yang sebenarnya, ajaran mula-mula yang disertai data, yang disertai fakta, yang berasalkan dari Tuhan yang pernah bersama-sama dengan umatnya. Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel itu. Ya, Tuhan yang menyatakan bahwa dia akan memberikan manusia sebagai tebusan ya, tebusan bagi manusia. Tuhan yang menyatakan bahwa anak Allah itu akan datang gitu kan. Akan datang dan dia sendirilah yang menebus gitu kan, di dalam Yesaya 63 banyak sekali gitu ya. Lalu dikatakan di dalam Mika juga yang permulaannya sejak dahulu kala, sejak dulu kala gitu. Dan itu semuanya betul sama seperti yang saya umpamakan tadi ketika dikatakan nanti kamu akan ketemu dia, dan saya percaya dan keteguhan itu sudah ya, nubuat itu sudah diteguhkan dengan peristiwa kebenaran dari nubuat itu sudah digenapi 100% gitu. Lalu Pak Juma mengatakan oh ada berapa ayat yang mengatakan Yesus sendiri mengaku anak manusia. Pak Juma hanya mengambil ayat-ayat semua yang Bapak Juma mau saja, tetapi menolak semua fakta, bahkan isi Alkitab yang mempertontonkan ketuhanan dari anak manusia itu. Sekarang pertanyaan saya, anak manusia mana yang memiliki kerajaan sorga? Anak manusia mana yang memiliki malaikat-malaikat? Anak manusia mana yang berkuasa mengampuni dosa? Dikatakan di situ ya. Anak manusia mana yang memiliki tahta, dikatakan ya, nih saya baca ya. Anak manusia mana yang akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, artinya dalam kekuasaan, kekudusan, dan bahkan kepoweritasan Tuhan itu sendiri, di dalam Matius 16 ayat 27. Anak manusia mana yang bersemayam di tahtanya yang maha suci, maha kudus, maha tinggi, maha agung itu. Matius 19 ayat 28, silakan buka. Ya, anak manusia mana yang jelas dikatakan Alkitab bahkan beberapa kali menyatakan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kanan itu artinya artinya kekuasaan, kemuliaan, kejayaan, sebagai kekuasaan Tuhan dialah yang pemegangnya. Ini dia Bapak Juma pura-pura nggak tahu kalau yang kayak gini gitu kan. Inilah yang dimaksud anak manusia. Jadi jelas artinya anak manusia di sini kan jelas sudah dikatakan di dalam Yohanes 1 gitu kan, bahwa dia anak manusia itu adalah firman yang telah datang menjadi manusia. Makanya itu hanya sekedar gelar gitu loh. Bukan dalam ketidakmampuannya ke dalam kemanusiaan 100%. Enggak, anak manusia itu adalah gelar. Anak manusia yang kepadanya Yesus mengatakan dia akan datang di awan-awan di dalam Yohanes 24 ya. Dia akan datang lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Saya akan bacakan setelah ini udah ya. Akan bacakan lengkap dengan malaikat-malaikatnya, dan dia akan menyuruh ke malaikatnya kepada keempat penjuru bumi ya. Saya akan bacakan ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, ya kan? Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, ya kan, di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya itu dari keempat penjuru bumi. Dan dari ujung yang satu ke ujung langit yang lain. Nah itu dia anak manusia. Jadi nggak bisa anak manusia Bapak predikatkan seperti saya ini anak manusia atau anak bayi. Enggak Pak ya. Konteksnya lihat dulu ya. Arti anak manusia di sini artinya adalah gelarnya. Ketika Tuhan itu datang sebagai manusia, dia disebut anak manusia. Ya, dia disebut Allah, anak Allah, dia disebut utusan, dia disebut nabi. Tetapi nabi yang dimaksud adalah nabi yang datang dari Allah. Ya, aku datang dan keluar dari Allah gitu kan. Tetapi anak manusia artinya dia datang dari Allah. Dia adalah firman yang keluar dari mulut Bapa gitu kan. Tetapi anak manusia atau nabi di situ dikatakan datang dari Allah, dia berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Gitu Pak ya, itu konteksnya, jangan dibuang-buang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita mendengarkan dari uraian Bu Uti
Yesus itu sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi Yesus itu pokoknya tidak ada manusia yang paling hebat selain Dia. Tetapi sayang sekali kedudukannya hanya sebagai manusia. Di dalam penjabaran Ibu Uti itu Saya hanya akan satu kopi dulu ya. Ya, silakan aja Pak. Itu, Pak. Ya, Saya ngomong di saya. hanya satu dalil aja itu meruntuhkan semua argumen Bu Uti. Di dalam Yohanes 17 nomor 7, Yesus menerangkan begini, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi kehebatan demi kehebatan yang dipertontonkan Yesus di tengah Bani Israel, oleh Bani Israel yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, itu tahu bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan yang terjadi terhadap diri Yesus. Tapi nanti di dalam pandangan Kristen yang bukan pengikut Yesus lah, itu berubah menjadi hal yang tadinya diberikan kepada Yesus sebagai bukti Yesus sebagai utusan Tuhan, menjadikan orang Kristen justru menuhankan Yesus. Nah, sekarang kita urai apa yang diberikan oleh Ibu Uti membawa-bawa tentang Islam. Al-Quran menerangkan begini, Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa, anak laki-lakinya seorang manusia bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka kemudian ragukan kebenarannya. Jadi Yesus mengatakan, sekarang mereka tahu bahwa semua yang ada pada diriku itu berasal daripadamu. Tapi diragukan itu. Yang mereka kemudian pegang adalah ajaran konsep menuhankan terhadap sesamanya makhluk. Sementara ajaran ini, itu berasal dari pengajaran yang kemudian Yesus katakan, waspadalah kepada mereka. Saya urai dari Yeremia 9 nomor 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Jadi serigala ini mengelilingi pengajaran Yesus. Yesus juga menerangkan di dalam 1 Yohanes 2 bahwa serigala itu memang berasal di antara kita, berasal dari tengah-tengah kita. Jadi anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang, sekarang telah banyak bangkit antikristus, itulah tandanya bahwa aku benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal di antara kita. Jadi anti-Yesus ini berasal di antara Yesus, pengikut Yesus. Jadi nggak ada kaitannya dengan Islam. Lalu kemudian di dalam nubuatan Yakub terhadap keturunannya, Yakub menerangkan di dalam Kejadian 49 nomor 27 ketika dia memanggil ke-12 anaknya, lalu kemudian dia menerangkan anaknya satu persatu tentang masa depannya. Tiba masa ketika Yakub menerangkan tentang Benyamin, apa yang diterangkan oleh Yakub terhadap anaknya yang bernama Benyamin? Benyamin, engkau berlaku seperti serigala, kelak yang menerkam. Pada waktu ia pagi makan mangsanya, malam ia membagi-bagi mangsanya. Ini nubuatan Yakub kepada anaknya bernama Benyamin. Keturunannya Benyamin itu akan berlaku seperti serigala. Lalu kemudian di dalam Roma nomor 11, di sini Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, keturunan anak Yakub yang berlaku seperti serigala. Makanya Yesus mengatakan di dalam pengajaran Yesus di Matius 10 nomor 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti Yesus tahu bahwa di tengah-tengah Bani Israel itu serigala-serigalanya ada. Jadi tidak ada kemudian hubungannya dengan kita Islam. Ibu Utinya yang harus sadar bahwa ketika Yesus berbicara kata kamu dan katamu, itu dia Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Bukan berbicara kepada non-Israel. Jadi jangan GR. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Kamu ini siapa? Mereka ini siapa? Mereka ini Bani Israel. Makanya di dalam pengajaran Yesus Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa pekerjaan yang aku lakukan, itulah pekerjaan yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Tuhan. Dan umat Islam tidak bisa goyang dari situ. Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah, dia adalah Rasulullah. Tidak kemudian dia datang kepada Bani Israel melakukan makar, mengganti kedudukan Tuhannya menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Demikian. Silakan Bu Uti.
Bu Uti, silakan Bu. Bu Uti udah dibuka mic-nya, udah dikasih masuk tuh Bu. Bu Uti terguncang. Bu Uti, ini akibat kalau nggak izin kepada ibunya untuk menuhankan anaknya. Enggak, tadi beliau sempat terpental Bang. Beliau telepon saya terpental. Tadi terpental, saya nggak itu. Oh iya, silakan Bu. Ya, sebentar ya. Jadi sebentar saya coba tanya dulu di tempat saya itunya enggak ya. Teman-teman dengar nggak teman-teman? Dengar ya. Kalau dengar nggak percakapan saya? Garing ya, terdengar ya. Nah, jadi begini, tadi saya nggak dengar ya. Tadi Yohanes 17 ayat 3 dan Bapak mengambil-ngambil itu kan comotologi semua, Pak. Bapak mengatakan Yohanes 17 nomor 7 untuk menyadarkan Ibu. Yohanes 17 ya, Yohanes 17 ayat 7. Ini kan cuma comotologi, Pak ya. Apa yang dikatakan memang comotologi, Pak ya. Bapak semua dari A sampai B comotologi, tidak tahu ininya. Nah, di dalam itu ya, Yakub memberkati ke-12 anaknya itu kan itu memberkati, Pak. Namanya juga memberkati, bukan mengutuk. Jadi kalau dikatakan bahwa Benyamin itu dia akan apa Bapak mengatakan tadi? Itu kan bicara tentang dia akan seperti serigala ya bukan serigala beneran gitu loh, Pak. Ya, itu maksudnya kekuatannya. Mari kita baca itu ada di mana ya? Bapak ambil di mana itu, Pak? Itu bukan itu ya. Yeremia di Kejadian 49 nomor 27. Iya ya. Jadi Yakub memberkati ke-12 dan ditambah dengan 2 anaknya, 2 cucunya itu anak dari Yusuf ya. Siapa namanya? Aduh lupa saya ya. Anak dari Yusuf itu. Jadi 14 itu diberkati oleh Yakub dan masing-masing mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Adapun yang dikatakan kamu akan seperti singa, itu kan artinya di dalam adjektif, Pak, kata sifat yang artinya orang jiwa patriotismenya. Ingat loh, ini dalam konteks memberkati. Kalau Bapak mengatakan dia akan seperti serigala, nah itu kan mengutuk, Pak ya. Ya, jadi ini cucokologi Bapak lagi, mencucokologi. Lalu Bapak membaca di dalam Yohanes 17, mari saya buka ya. Yohanes 17 itu bicara tentang apa? Ya, saya akan buktikan bahwa Bapak memang cucokologi. Adapun yang dilakukan oleh Nabi adalah membimbing kalian untuk menentang penguasa satu-satunya. Ya, bahkan di dalam Al-Maidah jelas dikatakan ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Nah, ini titik poinnya. Ini dia sentralisasi dari pengajaran yang diajarkan kepada Pak Juma. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Padahal nggak ada Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, nggak ada ya. Yesus tidak pernah berkata begitu. Itu perkataan Nabi Musa gitu kan. Nah, dalil yang digunakan untuk menentang penguasa satu-satunya itu juga dalilnya salah gitu ya kan. Lalu comot-comot ayat yang Bapak lakukan ini juga comot-comot ayat ya, mengatakan bahwa Yesus keturunan Benyamin karena Benyamin diberkati seperti serigala. Nah, ini kan juga comotologi gitu kan. Nah, sekarang di dalam Yohanes 17 saya akan bacakan ya. Di sini dikatakan sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Nah, betul sekali. Nah, kita baca di atas ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah, itu kan. Yesus menerima kuasa dari Bapanya supaya anakmu itu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus ya. Memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Nah, ini kan gila nih kan. Anak manusia itu mempunyai kuasa atas segala yang hidup yang dia terima dari Bapanya. Tetapi Bapanya itu di mana? Mari kita lihat ya. Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, itu dia. Aku padamu sendiri. Coba renungkan kalimat ini. Aku tetapi ada pada Bapa itu. Permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki. Nah, itu dia. Dia memiliki kemuliaan. Lalu jelas dikatakan di hadiratmu. Hadir itu kan, hadirat itu berasal dari kata dasarnya adalah hadir. Hadir itu bahasa Inggrisnya present, keberadaan, ada gitu loh. Dalam keberadaan. Jadi permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki dalam keberadaanmu sebelum aku datang sebagai utusan. Nah, itu dia. Jadi korelasinya di dalam ayat yang ketujuh ya memang dia menerima kuasa sama seperti di atas. Tetapi yang menerima kuasa itu sebelum dia datang menjadi manusia, dia ada dalam diri Bapa itu sendiri. Alkitab jelas menyatakan seperti ini. Dan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes lah yang jelas mengatakan
dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ini tulisan Rasul Yohanes. Jadi saya mau kasih tahu Pak Juma, tak satu pun ya, tak satu ayat pun, tak setitik pun Bapak bisa ambil dari perkataan-perkataan para rasul ini untuk menyangkal ketuhanan Yesus, karena visi misi mereka ini tertulis jelas. Ya, Yesus itu adalah dikatakan adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan di ayat 17 ini Yohanes juga menyatakan sebelum dia datang menjadi utusan, dia itu ada dalam keberadaannya, dalam diri Bapa itu sendiri, firmannya Bapa gitu loh Pak ya. Jadi ngawur Bapak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Oke, makasih Bu Uti. Jadi satu hal yang perlu Ibu ketahui ketika Ibu mengatakan saya comot ayat. Di Al-Quran kami itu sudah sangat jelas Bu, bahwa apa yang kemudian diberikan oleh Allah kepada Bani Israel berupa kitab suci dan juga para nabi dan rasul, itu kami imani. Nah, saya tidak comot ayat, saya sedang menunjukkan bukti. Kalau Ibu menginginkan saya tunjukkan satu Bible, itu sampai 2 bulan baru selesai. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah Al-Quran itu independen di dalam menjelaskan tentang keadaan umat terdahulu dan sekarang. Lalu kemudian kitab Anda, ini yang harus Ibu sadari. Antara kitabnya Bani Israel dan kitabnya Kristen, itu jaraknya kurang lebih 1700 tahun lamanya. Antara kitab Taurat dengan kitab tulisan-tulisan yang di kanon kemudian. Lalu, kalau antara pengajaran Kristen yang adalah Anda katakan saya Siapa? Suara siapa hilang? Bang Juma. Hilang suara saya? Enggak. No, I can hear. Enggak, saya dengar. Oke. Saya dengar. Antara apa yang saya terangkan dengan apa yang ada di dalam kitab saya, itu berkesesuaian. Contoh, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran diterangkan itu. Ada datanya. Dia hanya sosok nabi yang berkata tidak seenak perutnya, tapi berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu juga saya tunjukkan dalilnya di dalam kitab Anda. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang Maha Esa, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia dan perkasa dan seterusnya, Anda menggunakan data dari mana? Dari kitab agama lain yang telah tertulis 1700 tahun silam. Anda comot, lalu kemudian Anda jadikan nubuatan. Siapa yang melakukan itu? Ahli kitab. Mengambil kitab terdahulu, mencomot data-data di kitab terdahulu, mencocokkan kemudian dengan sosok Yesus, lalu dijajakan kepada penikmat ajaran penyembah terhadap dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Makanya laku. Ajaran itu laku. Tapi tidak dijajakan kepada ahli kitab. Kenapa tidak dijajakan ke ahli kitab? Karena konsep yang dijajakan ahli kitab kepada non-Yahudi yang bukan ahli kitab adalah konsep penebusan. Sementara ahli kitab mengetahui yang dimaksud dengan penebusan itu adalah penghapusan dosa yang dilakukan dengan cara mengorbankan hewan. Kalaupun ada penebus dalam rupa manusia, penebusan itu tetap saja sebagai pahlawan, tidak melebihi kapasitasnya dia sebagai manusia. Contoh, di dalam kitab Rut nomor 3, ya, di bab 3 nomor 12 sampai nomor 13. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus engkau. Tetapi ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah hidup sampai pagi, tidur sampai pagi. Jadi orang Yahudi yang punya kitab nggak butuh penebusan dengan cara membunuh manusia di atas tiang salib, nggak butuh. Karena mereka juga punya penebus sendiri. Makanya saya katakan, apa yang ibu jajakan cocok untuk non-Yahudi, tapi tidak cocok untuk pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Sementara mereka mendapatkan pesan dari pengajaran Tuhan mereka. Yesaya 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku, berlaku setia, itulah orang yang sabar, dan ia pasti memperoleh hidup. Demikian firman Tuhan. Orang Yahudi taat dengan perintah ini. Yesaya 20 nomor 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Orang Yahudi setia terhadap ketetapan Tuhannya, enggak mengganti Tuhannya dengan
manusia bernama Yesus. Lalu kemudian Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan segala dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tersimpan di manakah ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan? Tersimpan di dalam hukum Taurat, bukan di dalam pengajaran Perjanjian Baru, kitab yang baru dibuat belakangan, bukan. Makanya orang Yahudi itu tidak menjadi Kristen. Orang Yahudi yang taat kepada kitab terdahulu tetap saja hidup di dalam ketetapan Tuhan. Lalu Yesus ketika datang sebagai orang Yahudi kepada orang Yahudi, apa yang dikatakan? Matius 19 nomor 17. Apakah sebab engkau bertanya kepada aku tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, adakah perintah Allah untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan sembahan? Tidak ada. Jadi orang yang menuhankan Yesus itu adalah orang yang menjadi korban pengajaran dari ahli kitab yang diajarkan kepada non-Yahudi. Silakan. Ya, saya akan selesai. Ya, kelihatan sekali memang Pak Juma. Saya mau tunjukkan Pak Juma comot-comot ayat. Ya, Bapak mengatakan bahwa tadi di pertama mengatakan bahwa Allah mengutus rasul-rasul ya, tetapi itu bertentangan ya, banyak sekali pertentangan. Di dalam itu dikatakan bahwa Allah tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, tidak ada Pak. Dia tidak pernah mengutus rasul-rasul sebelumnya. Lalu dikatakan dia mengutus rasul-rasul ya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah Al-Quran mengambil dalil-dalil untuk menentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan dalil-dalil yang super salah. Kalau saya bilang, kenapa saya mengatakan salah? Karena dia mengarahkan itu kepada Isa, sedangkan Isa di tempat kami itu bukanlah Isa Yesus yang ada di tempatnya Bapak ya. Yesus yang seperti di tempat Bapak ya. Jadi dari dalilnya saja kita bisa melihat bahwa ini hanyalah mengklaim. Karena apa? Ya mengaku-ngaku. Karena apa ya? Karena kita kan bisa mengkomparasi, kita kan bisa membandingkan, kita kan punya data, kita kan punya sejarahnya. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan di dalam Hud 120, dan semua kisah-kisah dan rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat itu telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang yang beriman. Al-Quran sendiri mengatakan sejarah itu adalah kebenaran. Lalu dia berusaha untuk mengambil sejarah-sejarah yang tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi masalahnya setelah dia mengambil sejarah itu salah semua. Kalau saya bilang tidak ada cerita-cerita dari nabi-nabi itu yang betul-betul sama 100%. Bahkan kronologinya juga nggak tahu ya kapan itu terjadi, tahun berapa nggak tahu gitu loh. Nah lalu Bapak salah comotologi lagi ketika Bapak mengatakan peristiwa orang kaya itu kan di dalam Matius 11 itu. Ya orang kaya itu mengatakan kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pak dengar, untuk memperoleh hidup yang kekal gitu kan. Lalu Yesus mengatakan, kenapa aku baik? Hanya Tuhan yang baik ya. Kalau kamu mau ingin jangan membunuh. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lalu orang kaya itu bilang, oh itu sudah saya lakukan, tetapi apalagi Tuhan? Saya tahu saya nggak selamat gitu. Ya, karena dia walaupun dia telah melakukan seluruh perintah Allah gitu kan, tapi dia datang kepada Yesus untuk mencari keselamatan itu karena dia nggak tahu, dia tahu dia nggak akan selamat dengan kelakuan, dengan perbuatan baik dengan melakukan 10 perintah itu. Lalu terakhir Yesus apa? Ini yang Pak Juma umpetin. Yesus mengatakan jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Nah itu dia. Ya mengikut Yesus itu inti dari memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang diajarkan oleh Yesus ya. Jadi Bapak sekali lagi comot-comot ayat juga ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa ajaran dari orang Yahudi itu adalah konsepnya adalah penebusan dengan cara hewan. Oh maaf Pak ya, Yesaya 53 jelas mengatakan dia itu anak manusia Pak. Ya saya akan bacakan, bukan hewan. Hewan itu adalah sosialisasi. Hewan itu hanyalah gambaran. Bapak baca di dalam Ibrani ya, di dalam Yesaya 53 itu bukan hewan Pak. Ini bicara tentang manusia yang menjadi korban penebus salah. Ya saya akan bacakan supaya Bapak mengerti ya. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini dia. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, itu dia. Seperti Pak, gambaran itu. Anak domba itu hanyalah gambaran. Nah, tetapi ini dikatakan ya ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak
meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, gitu kan. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jelas dikatakan umurnya akan lanjut, dia hidup lagi setelah dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ditulis dia akan hidup lagi, umurnya akan lanjut, dia melihat keturunannya gitu. Nah, orang-orang mengatakan ini kan karena Yesus menikah maka dia bisa melihat keturunannya gitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi salah lagi Bapak ya. Saya akan buka-bukaan tentang kesalahan-kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Pak Juma gitu kan. Ya, Pak Juma mengatakan bahwa konsep Yahudi adalah konsep yang menolak Yesus. Maaf Pak, Yahudi yang benar, Yahudi ajaran dari Nabi Musa, bukan Yahudi Samaritan ya. Saya mau bilang, Yahudi yang diajarkan oleh Yisak, Valen itu Yahudi yang lain Pak. Ya, kitab yang lain ya, kalau di dalam orang Yahudi mengatakan itu bidat gitu loh Pak ya, itu bukan ya. Jangan terima ajaran dari Yisak yang mengatakan Tuhan kalian itu sama dengan Tuhan orang Yahudi, enggak Pak ya. Kenyataannya sampai sekarang orang Yahudi masih menanti-nanti kedatangan anak manusia itu. Yang jadi masalah adalah mereka bukannya tidak mengenal konsep anak manusia yang datang dari Allah itu sendiri sesuai dengan yang tertulis di dalam Ulangan 18. Ya, Musa mengatakan seorang nabi akan dibangkitkan bagimu ya, tepat di antaramu gitu, tepat seperti yang kamu minta dahulu ya, seperti yang diminta oleh orang Yahudi itu ya, oleh mereka itu. Ya, mereka minta apa? Di dalam Keluaran 20 mereka minta bahwa ketika Elohim itu datang menampakkan diri kepada mereka, jangan dalam wujud yang membuat mereka mati. Mereka ingin supaya Elohim itu datang dalam wujud seorang nabi. Dan ini ditepati di dalam Ulangan 18 ayat 15 ayat 16. Ayat 16 jelas mengatakan, tepat seperti yang kalian minta dahulu dalam perkumpulan raya, dengan berkata, api yang besar ini tidak mau kami melihatnya lagi, supaya jangan kami mati. Ya, lalu Elohim menyanggupi permintaan mereka bahwa Elohim akan datang dalam wujud seorang nabi. Dan Yesus telah mengkonfirmasikan bahwa Musa menulis tentang aku. Akulah yang ditulis oleh Musa, gitu loh. Ya, dialah itu, ya Allah atau Tuhan yang datang menampakkan diri dalam wujud manusia. Dialah anak manusia itu, ya. Jadi Bapak mengatakan, ya itu dia ya. Jadi salah lagi Pak, salah lagi ya. Nilai Bapak 0. Ya, baik. Silakan. Jadi Ibu kemudian menuduh Al-Quran mengambil cerita-cerita dari Bible. Harusnya kalau Al-Quran yang mengambil berarti pelakunya adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau itu benar, maka sejarah akan menuliskan bagaimana proses pewahyuan Al-Quran, penulisan Al-Quran. Tentu ada indikasi para sahabatnya melakukan penelitian sampai ke Yerusalem untuk membahas tentang cerita. Tapi Al-Quran dengan percaya diri menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Karena Al-Quran itu diceritakan langsung. Inilah yang disebut dengan wahyu. Ya, sementara kitab dari teman Kristen bukan wahyu, bukan ilham, melainkan karya tulis yang dituliskan hanya berdasar terhadap penulisan yang dilandaskan terhadap hasil penyelidikan. Silakan lihat di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4, itu nyata pengakuan penulisnya bahwa itu adalah tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, bukan pewahyuan. Lalu kemudian ketika Ibu Uti mengatakan saya comot, faktanya Anda tanpa malu-malu mencomot dalil di dalam kitabnya agama lain. Yesaya 53, itu kitabnya Bani Israel. Di sana menceritakan tentang sosok yang datang kepada mereka. Ya, di mana sosok ini memiliki keturunan. Yesus tidak punya keturunan. Lalu Yesus itu tidak seperti yang digambarkan kemudian di dalam Yesaya 53. Yesaya 53 jelas menceritakan tentang hamba Tuhan. Yang dikatakan hamba Tuhan, yang waras pasti tahu, itu bukan Tuhan. Ya. Dan di situ diterangkan bahwa apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Berarti orang ini bukan Yesus, karena Yesus tidak punya keturunan. Lalu dikatakan lagi di data ini, di nomor 11-nya, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya dan kejahatan mereka dipikul. Ini bukan bercerita tentang Yesus, tapi
data ini ribuan tahun sudah tertulis, karena cocok dengan konsep Yunani, Romawi, maka diambil untuk kemudian dipaksakan menjadi nubuat. Padahal ini adalah kisah. Cerita yang sudah terjadi pada masa itu. Ini kisah yang diceritakan, diambil, dianggap itu sebagai nubuatan. Harusnya malu. Kenapa? Karena sampai hari ini yang mempunyai kitab tidak menyembah Yesus. Nah, kalau kemudian dikatakan, oh tidak, siapa bilang itu adalah Tuhan kami, itu adalah kitab kami, itu adalah nubuatan yang diceritakan tentang Tuhan kami, di mana Yesus menceritakan tentang Musa, menceritakan aku. Musa menceritakan tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, bukan sebagai Tuhan. Lalu kemudian ketika klaim bahwa Yesus mengajarkan dirinya, bahwa dirinya adalah Tuhan, dan itu adalah benar adanya, maka menjadi pertanyaan kemudian, kemana keturunan dari ke-11 murid Yesus? Mana anak-anaknya? Mana cucunya? Mana cicitnya? Yang pasti akan miliaran dari keturunannya yang menjadi pengikut Yesus. Tapi faktanya, mereka tidak menjadi Kristen. Mereka tetap aja menjadi praktisi Yudaism sampai hari ini. Ya. Lalu kalau dikatakan bahwa dia menjadi Kristen, di mana mereka bermukim? Keturunan ke-11 murid Yesus itu bermukim di mana? Apa agamanya? Sementara kita tahu Kristen itu berasal dari Antioquia, bukan dari Yerusalem. Jadi ada satu hal yang perlu dipahami, ketika Yesus sedang mengajar, muridnya itu adalah Bani Israel. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, muncul pengajar yang muridnya itu non-Israel. Nah, inilah yang dikena terhadap pernyataan Yesus. Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada ahli kitab, orang Farisi. Karena mereka adalah serigala. Jadi kalau Anda mengatakan serigala itu adalah seperti ini dan seperti itu, faktanya Yesus menerangkan serigala ini menerkam mangsa-mangsanya. Serigala ini kemudian menyesatkan. Dia dinobatkan sebagai antikristus. Dan itu berasal di antara Yesus, di antara murid Yesus. Ya, jadi panjangan, Pak. Jadi bukan kemudian yang datang 6 abad kemudian, tetapi memang sudah ada sejak Yesus. Silakan. Ya, saya di 50 ya, itu di live-nya 50 ya. Jadi Bapak mencari kambing hitam lagi nih Pak. Ya, saya bilang mencari kambing hitam ya. Saya mau kasih tahu ya. Ya, Bapak menyalah-nyalakan Yesaya ya. Bapak mengatakan itu sudah terjadi. Maaf Pak ya, paket dari inti pengajaran Yesaya itu dia menubuatkan satu, seorang anak telah lahir, anak yang berasal daripada Bapa itu. Seorang anak telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada padanya ya, maka ia disebutkan apa? Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia berasal daripada Bapa itu sendiri. Anak yang akan lahir dari seorang anak darah, dia akan disebut Immanuel yang artinya Allah beserta, dan Yesuslah satu-satunya di seluruh isi muka bumi ini yang mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini perkataan yang luar biasa ya. Ini menyatakan bahwa dia itu kekal. Dia berani mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, dan itu betul, dia menyertai kami karena dia berasal dari yang kekal dan dia kekal ya. Lalu dikatakan bahwa anak itu lahir dari seorang anak darah, lalu dia akan dibawa ke pembantaian. Semuanya itu tidak ada satupun yang menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yang menggenapi itu adalah Yesus sendiri ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa dia akan melihat keturunannya. Yesus itu dia adalah Bapa yang kekal, Raja Damai, Raja yang artinya bukan raja otoritas penguasa manusia di bumi ini ya, bukan raja di raja seperti yang sekarang ya. Dia disebut raja di atas segala raja, itu bukan dia pernah memerintah 5 tahun lalu dia menjadi raja di bawah pasukannya banyak gitu, enggak seperti itu. Sama dengan melihat keturunannya, itu juga artinya sama, bukan keturunan yang dibrojolin dari Yesus yang menikah dengan orang, enggak begitu Pak ya. Ya, raja di atas segala raja, melihat keturunannya itu adalah orang-orang pengikut dia yang begitu banyak sekarang gitu loh Pak. Lalu Bapak mengatakan bahwa kemana keturunan Yesusnya, itu dia. Lalu Bapak mengatakan, saya mau kasih tahu ya bahwa Kristen itu bukan berasal dari Antioquia gitu ya, di mana Bapak menyalah-nyalakan, mengkambing hitamkan dari Rasul Paulus. Di Antioquia lah mereka disebut Kristen. Maaf Pak ya, itu hanya penyebutan Kristen itu baru itu. Tetapi Alkitab telah menyatakan sejak di Kisah Para Rasul 1 telah dikatakan ya, pengikut Yesus itu mereka sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan itu sejak pertama Yesus naik ke sorga di sini ya, bahkan termasuk
termasuk dari ibu Yesus itu dia adalah ibu gereja ya, dialah pemimpin, dialah ibu gereja yang mula-mula mendirikan gereja. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul ya. Ya, Roh Kudus dijanjikan, lalu Yesus terangkat. Nah, mulai dari situ rasul-rasul menanti-nanti mereka mendirikan persekutuan. Dari situ Pak ya. Jadi ketika dia baru dikasih nama Kristen, nah itu mah nggak masalah ya. Anak saya lahir 2 bulan ya, lalu saya kasih nama pas dia umur 4 bulan karena saya bingung. Cuma masalah nama apa ya. Saya bingung mau kasih nama apa yang indah, belum ketemu. Pas dia umur 4 bulan saya baru kasih nama, Patricia, Bianca, Veronica. Nah, gitu kan. Tetapi artinya anak saya itu bukan yang lain dari Patricia, Bianca, Veronica. Itu maksudnya. Ya, disitulah dia baru pertama disebut Kristen. Tetapi kekristenan itu, penyembahan kepada Yesus yang adalah Tuhan itu sudah dari awal Yesus naik ke sorga. Nah, Bapak salah lagi kan? Nah, sekarang saya mau kasih tahu lagi ya. Bapak mengatakan apa lagi? Ya, itu nubuatan untuk Yesaya sudah terjadi. Nah, itu dia ya. Tidak Pak ya. Itu nubuatan Nabi Yesaya itu banyak sekali Pak ya, bukan cuma satu. Bahkan ketika orang-orang Israel itu menolak dia, itu pun sudah dicatat di dalam Yesaya 63. Jadi jangan bingung ketika orang-orang Yahudi itu menolak dia, karena memang itu sudah dinubuatkan. Enggak ada bingungnya kami ya. Jadi apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan. Karena apa? Karena keselamatan itu diberikan bukan untuk bangsa itu doang Pak. Keselamatan itu diberikan untuk seluruh bumi. Seberapa yang menerima dia, disitulah ya. Nih di dalam Yesaya 63 saya mau katakan ya, di situ dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Nah itu dia, udah lama udah dikasih tahu ya, di dalam ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak. Nah itu, ini sudah dinubuatkan. Jadi nggak ada yang heran Pak ya. Jangan bingung ketika orang Israel. Tetapi satu hal yang Bapak harus tahu. Kekristenan justru lahir dari bangsa itu. Sesuai dengan yang dinubuatkan, berasal daripada anak perjanjian, yaitu Ishak. Keselamatan tidak ada di luar bangsa itu. Tidak ada nabi yang di luar bangsa Israel. Keselamatan hanya datang dari bangsa itu, keturunan itu. Ya itu dia ya. Dan ini sudah terjadi ya. Kami ini percaya kepada Yesus karena bapak-bapak gereja yang orang Israel itu loh, gitu loh Pak, dari keturunan mereka gitu. Nah lalu satu lagi tadi Bapak mengatakan apa tadi ya, saya lupa. Ya silakan Pak, lupa saya. Silakan. Oke, baik. Jadi terjawab apa yang kemudian dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Ibu mengaku Kristen berasal dari Israel. Artinya yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 23 itu tidak perlu lagi kita cari siapa pelakunya, siapa di situ yang dikatakan. Diterangkan di dalam Matius 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang munafik. Kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ibu telah menjawab bahwa Kristen itu adalah berasal dari Israel, ahli kitab. Oke? Kita sepakat di situ. Lalu kemudian saya tambahkan ya, supaya lebih yakin bahwa agama yang dibentuk oleh ahli kitab itu adalah Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada pembuatnya. Kalau berbicara mengenai jemaat Petrus, maka jemaat Petrus itu adalah Bani Israel yang kemudian perilaku mereka di dalam teori dan praktek pasti cenderung kepada konsentrasi mereka mengaktualisasikan diri terhadap pengajaran Taurat. Itu jemaat Petrus. Kalau jemaat Paulus beda lagi. Jemaat Paulus itu adalah jemaat yang meninggalkan ketetapan Tuhan yang ada di dalam Taurat. Jadi itu berbeda. Yang dikatakan jemaat yang didirikan oleh Petrus di atas batu karang adalah jemaat orang-orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat. Mereka orang-orang yang bersunat. Sementara bapak-bapak gereja adalah kumpulan orang-orang berkuluk yang tidak melakukan lagi syariat Taurat. Beda itu. Ibu harus lihat itu.
Lalu kemudian ketika Anda mengatakan keturunan Yesus yang diterangkan di dalam Yesaya 53, harusnya ibu itu malu. Ngambil kitabnya orang tanpa memikirkan terlebih dahulu. Di situ diterangkan bahwa dia akan melihat keturunannya. Ibu mengatakan keturunan adalah pengikut. Ilmu dari mana lagi yang menyabet muncul di otak ibu yang mengatakan pengikut itu adalah keturunan. Sementara tidak ada dalil di dalam kitab Anda yang menceritakan tentang keturunan Yesus. Tidak ada itu. Ya. Lalu ketika Anda mengatakan Yesus menyertai sampai di akhir zaman, yang dimaksud menyertai di situ adalah ajarannya, bukan Yesusnya. Yesus itu sudah terangkat ke langit. Yang menyertai kemudian adalah ajarannya. Makanya umat Islam itu memahami ajarannya sampai hari ini. Ya. Menyertai itu ajaran yang dimaksud, bukan fisiknya, bukan kemanusiaannya, tapi ajaran yang diterima dari Tuhan. Bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, saya kira begitu Bu Uti ya. Kalau Ibu mengatakan Yesus adalah raja di atas segala raja, itu ilmu halu. Yesus tidak pernah menjadi raja. Sedikit pun Pak. Yesus itu tidak pernah duduk di atas tahta. Iya, udah Pak. Di tahta Daud dia nggak pernah duduk. Lalu di mana? Raja di mana dia? Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Immanuel, ya Tuhan beserta kita. Immanuel itu adalah nama sosok yang diberikan kepada oknum tertentu. Layaknya Yesaya, layaknya Yehezkiel. Pak, kepanjangan Pak. Saya poinnya udah banyak, sudah 5 menit Pak. Belum saya baru merasa 1 menit loh Bu. Masih ada 1 menit Bu. Masih ada 1 menit. Panjang ya, panjang banget ulasannya. Kesana kemari. Buti 55. Buti kan sampai 55 tadi. Ini pembahasannya tadi 54, sekarang udah ya, oke, kesimpulannya Matius 23 nomor 15 sudah terjawab, agama yang dibentuk Yahudi adalah Kristen. Silakan. Tidak apa-apa. Ya, sekarang saya mau balik dulu ke tempatnya Bapak gitu ya. Bapak mengambil-ngambil ya, saya udah bilang dari awal, saya udah bilang dalil-dalil yang dipakai untuk menentang penguasa yang telah menebus kalian itu semuanya salah Pak ya. Penguasa siapa penguasanya tahu, ya. Buti? Penguasa yang telah menebus Bapak itu semuanya salah. Siapa ya, bahkan penguasanya? Tadi saya sudah, jangan gitu dong Pak. Saya tadi diam aja. Ya, bahkan dikatakan ya, bahkan di dalam Al-Maidah 73 itu telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu kan? Enggak ada, kan saya udah bilang itu kan bukan perkataan Isa. Ya, kalau itu diarahkan kepada Yesus, dalilnya salah untuk menentang dia gitu loh. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu berdiri sendiri, maaf ya, tadi saya sudah mengatakan Al-Qur'an sendiri memakai kitab sejarah gitu kan, kitab sejarah perjanjian lama. Tadi ayatnya di Hud 120. Nah, sekarang setelah itu ketika ditanyakan mana dari bukti-bukti semua yang telah tertulis di kitab kamu, bukti Musa, bukti Daud ya, dan bukti-bukti yang lain itu. Lalu Allah mengatakan begini, Taha 20 ayat 133. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya, dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi Bapak jangan menyalah-nyalahkan kami ketika kami mempunyai kitab terdahulu, lalu Bapak mengatakan kepada kami bahwa kami ini mencomot-comot kitabnya orang lain ya. Kitab terdahulu di dalam kitab Yesaya itu adalah kitab kami. Betapapun Bapak menyangkali mengatakan kami di dalam kitab perjanjian baru, kami mencomot itu tidak Pak, itu satu rangkaian, satu paket. Dan ketika Bapak mengatakan bahwa ini adalah wahyu Tuhan, nah ini pertanyaannya yang saya minta Bapak untuk berpikir keras. Dari mana wahyu bisa salah-salah gitu loh Pak. Kan saya udah kasih tahu tadi ya, Isanya juga salah ya, dalil yang ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa kami ini Yesus itu bukan Tuhan, dalilnya juga salah. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke dalam Matius 23 ya. Lah ini ya, tadi mana lagi tuh, kan terlalu panjang sih ya. Dari Antioquia tadi sebentar, Bapak apa lagi tuh, tadi banyak sekali, terlalu panjang. Ya, dikatakan gini ya. Oh iya, keturunan ya, keturunan dari Yesus gitu kan. Yesus itu enggak punya keturunan, kan saya udah bilang tadi. Ya, keturunan dari Yesus itu dia disebut raja di atas segala raja, dan dia akan melihat keturunannya ya umatnya. Ya, umatnya. Bapak mau percaya atau tidak ya silahkan, itulah yang dikatakan. Ya, lalu yang terjadi ya, Bapak mengatakan ya cocok dengan nubuatan kisah yang sudah terjadi yang punya kitab. Aduh tuh, sebentar ya. Lupa sih saya kebanyakan itu ya. Sebentar apa lagi tadi Pak ini.
Ya, sebentar Pak ya, sebentar saya catat tadi itu. Oh iya, ya Yesus menyertai sampai akhir zaman gitu Bapak mengatakan. Ya, Yesus menyertai sampai akhir zaman, lalu Bapak mengutip ayat Yohanes 14 ya, Roh Kudus ya akan diutus oleh Bapa. Nah, ini saya buka ya, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Tolong renungkan itu. Roh Kudus diutus oleh Bapa di dalam namaku. Itu kan satu paket, Pak. Satu itu. Ya, jangan nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Ini tidak bersasaran kepada Nabi Muhammad, sama sekali nggak ada hubungannya. Karena itu Roh Kudus, itu adalah Roh Kudus dan diberikan kepada murid-muridnya pada saat Yesus sudah mau naik ke sorga dan dia menjanjikan penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus itu sudah datang di hari Pentakosta. Oleh sebab itu Yesus berani mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah itu dia. Karena apa ya, dia tubuhnya sudah naik ke sorga, tetapi satu lagi pribadinya adalah Roh Kudus menyertai kami sampai akhir zaman. Dan satu-satunya manusia yang anak manusia yang kata Bapak itu ya kan adalah manusia biasa. Dia mengirimkan Roh Kudus, Pak. Ya, dan Roh Kudus itu menguasai seluruh antero bumi jagat raya ini gitu loh Pak ya. Itu bukan manusia biasa. Nah, satu lagi pertanyaan saya mau nanya kepada Pak Habis Ibu, udah selesai gantian. Nah, Oke, waktunya. Ya. Oke, baik. Jadi Ibu mengatakan Yesus mengutus Roh Kudus, padahal sebelumnya Yesus minta kepada Allah, aku akan minta kepada Bapa agar Bapak mengirimkan seorang penolong lain. Minta. Bukti dia bukan Tuhan, dia minta. Ya. Kemudian Ibu mengatakan dalil Al-Quran salah. Yang Anda jadikan acuan untuk menyalah-nyalahkan dalil Al-Quran adalah buku terjemahan yang berasal dari ahli kitab. Di mana ahli kitab itu Ibu sendiri tahu. Yesus aja ditolak, apalagi ajarannya. Kenabian Yesus ditolak. Kalau Ibu mengatakan Yesus Tuhan, ketuhanan Yesus pun ditolak, apalagi ajarannya. Lalu kemudian ajaran yang ditolak ini oleh ahli kitab membentuk sebuah pengajaran yang Anda tenteng siang malam itu Anda gunakan menilai Al-Quran. Salah Ibu. Ibu punya kitab cuma terjemah. Tidak ada original teksnya. Kita nggak ngerti original teksnya seperti apa. Kemudian buku terjemahan itu Anda pakai untuk menilai Al-Quran. Lucu itu. Lucu. Lalu kemudian Anda mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru satu rangkaian. Kata siapa? Orang Yahudi masih hidup sampai hari ini. Praktisi Yudaism masih ada gagah-gagahan sampai hari ini. Mereka memegang perjanjian baru aja tidak. Apalagi mengimani. Kitab Anda itu tidak dianggap sebagai firman Tuhan. Bahkan Yesus pun tidak pernah menganggap kitab perjanjian baru itu. Yesus tidak mengenal itu apa perjanjian baru. Yesus tidak kenal apa itu kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus. Yesus sendiri nggak kenal. Apalagi ahli kitab. Tapi kemudian ahli kitab yang tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan itu membentuk ajaran. Dan ajarannya adalah Kristen. Ibu sudah mengakui tadi. Kristen berasal dari ahli kitab. Itu sudah terjawab. Makanya Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sejahat-jahatnya ahli kitab, mereka tidak pernah menggantikan Hasem dengan manusia. Tapi agama yang dibikin oleh ahli kitab, pengikutnya menjadikan Hasem menjadi manusia. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Itu yang perlu Ibu pahami. Kemudian Ibu mengatakan bahwa Islam itu menentang penguasa. Siapa penguasa yang kami tentang? Penguasa pencipta langit dan bumi mengajarkan kepada kami, Isa adalah utusan Allah. Kami tidak tentang. Isa datang kepada Bani Israel mengaku sebagai utusan Allah. Kami tidak tentang. Justru yang menentang penguasa itu Ibu. Bapak mengajarkan dia satu-satunya pencipta langit dan bumi. Ibu tantang. Ibu menentang itu. Oh tidak, ada Yesus juga. Yesus itu adalah firman. Segala sesuatunya tercipta karena Yesus. Ibu menentang penguasa. Lalu Yesus Anda katakan penguasa.
Dia juga ketika datang ditentang juga. Aku diutusannya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ditentang juga oleh ibu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Ditentang juga oleh ibu. Jadi yang menentang penguasa itu adalah Kristen. Ya, yang menentang Yesus itu Kristen. Justru saya hadir untuk meluruskan ajaran Kristen yang kalian belokkan. Kalianlah pembelot ajaran Yesus. Terima kasih. Ya, jadi gini ya, saya udah mau selesai ya. Jadi begini ya, jelas Pak Juma hanya ambil lagi comot ayat. Saya udah katakan semua comotan ayat itu salah Pak ya. Saya udah kasih tahu. Kamilah yang punya kitab. Jadi kami tahu Bapak mencomot atau tidak. Nah, Bapak mengatakan bahwa kami ini adalah ajaran terjemahan. Saya mau nanya Pak ya. Justru di tempat Bapak, saya mau nanya Pak, apakah Bapak bisa hidup ya tanpa adanya terjemahan ya? Karena jelas 100% saya yakin bahwa kalian juga sendiri nggak paham Al-Quran. Kalian bisa baca tapi nggak mengerti ya. Buntutnya sampai sekarang dari kemarin dulu, dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang semua memakai terjemahan. Jadi nggak ada masalah dengan terjemahan. Bahkan Alkitab itu kalau bicara tentang kanonisasi, Alkitab itu menduduki peringkat yang pertama secara keabsahannya. Terdapat 24.000 manuskrip tulisan tangan, salinan-salinan yang asli. Ditambah lagi dengan yang perjanjian baru ada sekitar 60.000 ya, bahkan ditemukan lagi di dalam itu ya manuskrip ya The Dead Sea Scroll itu kan. Ya gulungan laut merah ditemukan dan dikomparasi semuanya sama. Tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan di situ ya, bisa dikomparasi. Jadi Alkitab itu dia menduduki ya proses kanonisasi itu yang pertama, yang paling unggul dari yang lain. Dibanding dengan Bapak sendiri tidak ada ditemukan tulisan manapun. Adapun kalian menggadang-gadangkan tulisan yang di Birmingham itu ternyata hanya 2 lembar dan itu pun tahun 610, sedangkan Nabi Muhammad lahir 635 gitu kan. Dengan begitu justru itu menunjukkan kepada kalian ayat yang katanya sesuai ya di dalam Al-Kahfi itu ya, Al-Kahfi kalau nggak salah itu ya, yang sesuai di dalam 2 lembar itu sesuai dengan Al-Quran, itu artinya yang lama yang lama mengambil yang baru gitu kan. Mana ada yang duluan mengambil yang lama gitu kan, karena tulisan itu sudah ditemukan tahun 610, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah ada tulisan itu. Ya, lalu di sana pun punya kasus yang sama. Jadi kalau soal kanonisasi, original teks kamilah ya kamilah pemilik yang sah dan kamilah tidak ada tandingannya di mana-mana pun ya Pak ya. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa kami ini terjemahan lah, Bapak juga sama kok. Enggak ada yang Bapak bisa ini dari kami. Ya, kalian membutuhkan terjemahan. Dan masalahnya kami mempunyai, walaupun kami terjemahan, kami mempunyai salinan yang asli, yang sah. Ya, yang sah, yang masih tersimpan di tempatnya dan bisa dibuktikan keabsahannya. Ya. Dan salinan Alkitab kami yang asli itu yaitu Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus, Codex Vaticanus. Ya, Codex Alexandrianus itu salinan dalam bahasa Ibrani dan Yunani abad 5, ada di Inggris. Kami punya salinan yang asli, sedangkan Bapak tolong buka mata. Apa yang kalian miliki? Kagak ada gitu kan. Lalu Codex Vaticanus juga ada di Vatikan Roma dan semuanya ada Pak ya, terjemahan dalam bahasa Greka. Bahkan terjemahan yang pertama itu tercatat ya. Ya, banyak sekali Pak tercatat, semuanya tersusun rapi di dalam proses kanonisasi itu selama hampir 400 tahun gitu loh Pak ya. Dan ketika ditemukan lagi salinan baru, disalin lagi, ketemu tulisan lain, ditambah lagi, akhirnya begitu banyak tulisan-tulisan dan itu membuktikan bahwa kami justru jauh lebih sah. Karena kami mempunyai salinan yang asli dan masih tersimpan dibanding dengan Bapak yang tidak punya sama sekali. Bahkan salinan yang Bapak punya sekarang ini adalah versi Habs itu kan, di mana waktu itu ada konferensi mahasiswa tahun 1924. Kumpul semua membawa kitab-kitab sendiri, tiba-tiba beda-beda, akhirnya buatlah salinan yang baru. Dan itu juga hanya tulisan yang baru gitu ya, beda-beda ya. Oleh sebab itu sebentar, tadi sebentar, satu lagi ya. 4 menit Bu, udah. Ya, jadi itu Pak, saya cuma baru sampai situ ya. Ya udah, silakan. Oke, baik. Jadi kalau orang jualan obat, itu semua bahasa yang hiperbola keluar. Kami, kakak-kakak kami. Buktikan. Mana buktinya? Gak ada buktinya. Tidak pernah kita temui ada Bible
yang menyertakan bahasa original teks. Apa sebabnya? Karena memang sudah nggak ada. Oh, ada di Inggris, ada di Vatikan. Ya sekalian aja sebut, ada di Gan Eden, biar puas. Jadi nggak bisa Anda mau sampai sampai mulutnya robek ke kuping membuktikan kami punya kitab ori. Iya, teori di mulut itu ayam juga bisa. Faktanya nggak ada. Kitab kami diwahyukan bukan berdasarkan terhadap tulisan. Karena tidak berdasar terhadap kesaksian-kesaksian. Kitab Anda dituliskan berdasarkan kesaksian. Ada riset yang mendahului adanya kitab Anda. Ada penelitian, ada penyelidikan, ada muktamar, ada konsili. Sehingga kitab Anda memang harus memiliki salinan. Tapi faktanya kan tidak ada. Hanya dikatakan ada di Inggris, ada di Jepang, ada di Korea, ada di Papua. Tapi itu cuma teori. Prakteknya nggak ada. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Ketika kemudian wahyu disampaikan, itu dihafalkan. Jadi kalau semua salinan Al-Quran hilang, lenyap, tidak ditemukan lagi, meski selembar pun, tidak masalah bagi kita umat Islam. Kenapa? Ada jutaan Al-Quran hidup. Al-Quran itu di dalam sanubari umat Islam. Bukan di atas kertas Al-Quran itu. Al-Quran di atas kertas itu hanya sebagai penguat saja. Tetapi kemudian yang perlu Anda pahami, Islam bisa hidup tanpa terjemahan. Itu yang perlu Anda pahami. Kenapa? Karena umat Islam ketika menghafal Al-Quran, yang dihafal original teksnya. Bukan terjemahannya yang dihafalkan, tapi original teks. Para ahli kemudian ketika ingin menjelaskan Quran kepada awam yang baru belajar, itu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kitab Anda, mau awam, mau dia pangkat apapun di dalam gereja, mereka hanya punya terjemah. Mereka nggak bisa bahasa Ibrani. Mereka nggak paham bahasa Yunani. Dan yang perlu Anda pahami, perjanjian lama itu kemudian dituliskan sebelum Masehi. Ya, abad 3 sebelum Masehi, barulah kemudian dituliskan dalam bentuk bahasa Septuaginta. Septuaginta kemudian berubah masuk ke dalam bahasa-bahasa tanpa menyertakan original teks Ibrania. Ya, Pak, 12 Pak, kita selesai habis ini ya. Lalu gimana ceritanya Anda bisa mengetahui yang aslinya kayak mana? Contoh misalnya. Satu lagi Bu, kan masih kan 4 menit Bu. Satu lagi Bu. Misalnya di dalam kitab Anda, Matius 21, 21, Matius 17 nomor 20, Matius 1, 22 sampai 23. Di situ ada kata mukjizat. Kok bisa? Apa sih mukjizat itu dalam bentuk original teks kitab Anda? Ada kata Roh Kudus. Apa sih original teks Roh Kudus itu? Baik Bang, selesai Bang. Oke, makasih. Ya, jadi gini ya, saya mau ini saja ya, rangkumkan ya. Jadi ketika Pak Juma mengaku bahwa yang berdasarkan data, ya, yang berdasarkan sejarahnya, yang ada berdasarkan dalil-dalil yang bahkan diklaim oleh nabinya sendiri, ya bahkan diklaim oleh Tuhannya sendiri, bahwa dialah yang melakukan semua yang terjadi di kitab perjanjian lama itu, gitu kan? Itu dibilang nggak valid gitu kan. Nah ini kan yang kejebluk-jebluk ya. Bahkan sudah saya kasih tahu bahwa Anda dan Allah sendiri mengklaim bahwa bukti-bukti dari semua ya, bukti semua dari yang diomongkan di dalam yang diklaim sebagai wahyu itu ada di kitab-kitab terdahulu, yaitu jelas mengindikasikan adalah kitab kami karena dia jelas mengatakan Alkitab adalah cahaya, Alkitab adalah kebenaran, Alkitab adalah tulisan yang sebenarnya gitu kan. Nah, dengan demikian Pak Juma telah menyangkali kitabnya sendiri. Ya, dia mengatakan bahwa yang beginian enggak berfungsi, ya, yang beginian enggak guna. Bahkan Allah sendiri mengambil buktinya. Itu artinya yang dipentingkan, yang lebih utama itu adalah yang berbukti, gitu kan. Allah sendiri mengatakan bahwa
Bukti apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut dalam kitab-kitab terdahulu gitu ya. Dia sendiri memberikan bukti gitu kan. Dia sendiri mau mengambil bukti kitab orang lain. Karena apa? Karena bukti itu adalah pengesahan yang benar yang datang dari Tuhan sendiri gitu kan. Di pengadilan dunia saja bukti itu dibutuhkan untuk menyatakan satu pernyataan itu sah atau tidak. Apalagi Tuhan. Tuhan kami itu bekerja di atas bukti-bukti. Ya, ketika dia mau naik ke sorga, dia kumpulin dulu orang 500 orang. Ketika dia mati di salib, banyak orang yang menjadi saksi. Jadi tidak bisa orang mengatakan itu kesaksian itu enggak sah. Karena sudah di depan para saksi. Karena Allah itu bekerja secara profesional, sangat profesional karena dia maha besar, agung, tinggi, mulia, kudus, dan sebagainya. Oleh sebab itu pekerjaannya juga profesional. Ketika ada seorang Tuhan yang mengutus satu nabinya, tidak di depan orang banyak, tidak ada buktinya. Saya pikir hanya di Tuhan Anda sendiri gitu kan. Di dalam kitab di dalam hal yang tersembunyi, bahkan di kitab kami dikatakan bahwa tidak ada satu ya perbuatan besar yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya, yang sembunyi-sembunyi yang hanya ada di dalam otak pikiran itu hanya di tempat Pak Juma sendiri. Pak Juma sendiri mengatakan bahwa wahyu itu hanya masuk ke dalam pikiran Muhammad tanpa bisa dibuktikan, tanpa bisa apa-apa. Ya, jadi jelas ya pernyataan Pak Juma itu membelakangi Qurannya sendiri. Dikatakan bahwa berdasarkan penyelidikan, si Lukas berdasarkan penyelidikan ya. Yohanes juga mengatakan apa yang kami lihat, apa yang kami rasa, apa yang kami raba, itulah yang kami tulis. Itu katanya malah nggak jelas gitu kan. Aneh bin ajaib ya, hanya Pak Juma yang melakukan ini dan di kitab Bapak yang melakukan ini ya. Jadi jelas ya di tempat Bapak juga dibutuhkan bukti ya. Lalu Bapak mengatakan kami ini berdasarkan hafalan. Nah, sekarang di dalam kitab kami jelas dikatakan ajaran manusia itu adalah ajaran manusia yang dihafalkan. Enggak ada, enggak lebih, enggak kurang nih dikatakan seperti ini ya. Maka bagimu penglihatan itu dari semuanya itu seperti ini sebuah kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat ya. Sebab kitab itu termaterai dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia menjawab aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman sebentar ya. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah itu Pak, maaf kami tidak mengikuti pola Bapak karena itu perintah manusia yang dihafalkan ya. Allah bekerja sempurna Pak, sempurna. Bang Juma silakan. Dia membutuhkan bukti, dia membutuhkan fakta, dia membutuhkan realita. Ya sudah ya setelah ini ya. Kesimpulan Pak, saya sudah Pak, udah lama banget saya mau itu. Udah 1 jam, udah mau 1 jam setengah. Bang Juma saling closing nanti terakhir. Oke, baik. Itu. Terakhir Ibu mengatakan perintah manusia yang dihafalkan. Iya, emang. Iya. Anda menyembah Yesus itu perintah siapa? Perintah Allah, perintah Bapa, atau perintah manusia? Nah, tuh, kena, ya kan? Lalu kemudian ketika Ibu mengatakan tidak ada yang kemudian di dalam pengajaran Ibu yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Siapa yang menjadi saksi ketika Gabriel datang kepada Maria? Namanya siapa saksinya? Siapa saksi melihat malaikat datang kepada Musa di atas bukit memberikan Taurat? Siapa nama saksinya? Siapa saksi melihat malaikat Tuhan datang kepada Abraham? Siapa saksinya? Siapa saksi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ada saksi. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Yang butuh saksi itu adalah orang-orang yang ingin mendudukkan kebohongan, kedustaannya menjadi seakan-akan kebenaran. Dikatakan ada 500 orang melihat Yesus terangkat ke surga. Siapa namanya? 1 orang aja, siapa? Nggak ada. Cuma dikatakan kayak begitu. Itu tidak akan kemudian bisa menegakkan benang yang basah. Jadi kebenaran itu tanpa saksi tetap saja kebenaran. Ya memang kayak begitu. Kalau Al-Quran kemudian mengatakan bahwa Alkitab itu adalah cahaya, Alkitab itu adalah petunjuk. Yang dimaksud oleh Alkitab di sini adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab
diwahyukan kepada para nabi. Bukan kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, yang hanya salinan-salinan yang tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Sementara kitab Anda diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, celakalah mereka yang kemudian membuat sebuah buku yang mereka katakan itu dari Allah, padahal itu berasal dari tangan mereka sendiri. Itu kitab Anda. Makanya tadi di awal Anda mengakui Kristen berasal dari ahli Taurat. Nah, berarti tergenapi apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam apa yang dituliskan oleh orang yang mengaku sebagai murid Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Itulah hebatnya Allah. Ya, itulah hebatnya Allah. Mereka ingin menipu Allah, tetapi sesungguhnya mereka menunjukkan bagaimana kemudian Allah membuka aib mereka sendiri. Matius 23 nomor 15 terang bahwa agama yang dibentuk oleh orang Yahudi adalah agama Kristen, bukan Islam. Itu poin terakhir dari saya. Makasih. Ya, terakhir ya. Lalu ini ya. Oh, sampai sini aja 1,5 jam lagi lah, masih kurang Iya, gitu ya. Fred. Ya, saya 25 ya, Kejang-kejang Fred ya. Lalu Pak Juma ya, kalau Pak Juma membela diri ya, karena jelas ya pengutusan buat nabi tidak ada di tempat tersembunyi, bahkan ketika penurunan wahyu juga di tempat tersembunyi. Kata Pak Juma, saya masih ingat ada di dalam pikiran nabi sendiri gitu kan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, penurunan di Gunung Sinai itu sebelum Bapak baca di Keluaran, sebelum Elohim itu mau turun menurunkan perintah hukum Taurat di Sinai, dia sudah menyuruh orang Israel itu untuk berpuasa ya, mereka harus menguduskan diri, lalu mereka mengelilingi Gunung Sinai itu berlaksa-laksa, ribuan dari mereka adalah saksi. Mari kita baca di dalam Keluaran, adalah saksi bahwa Elohim itu ada ya. Saya mau kasih tahu, ada. Bukan seperti di kitab Anda mengaku-ngaku bahkan menuduh, celakalah Al-Baqarah 2 itu kan 121 ya. Celakalah orang yang menulis satu kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini adalah wahyu Allah. Saya sudah bilang itu hanya berlaku untuk diri dan Tuhannya dan kitab Bapak sendiri. Al-Fatihah sampai habis semua diklaim sebagai wahyu Allah tanpa ada buktian, tanpa ada saksi, tanpa ada apa-apa, bahkan bukti ketuhanan pun tidak punya ya. Semua rasul dan nabi kami mempunyai bukti ketuhanan, mempunyai karakter ilahi, tidak memenuhi itu sama sekali ya. Jadi yang cocok disematkan adalah nabi Anda sendiri, karena di kitab kami tidak hanya ya, di kitab kami tidak hanya dikatakan bahwa itu hanyalah wahyu, tetapi di kitab kami selain wahyu itu diwahyukan mereka berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta-fakta yang jauh lebih valid, yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa keabsahannya ya. Secara tadi Bapak mengatakan di mana itu kitabnya ya, salinan-salinan yang lama. Saya bilang ada, bahkan sekarang bisa diakses di Bible Hub, kita bisa melihat itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu semuanya ada. Justru di tempat kami memiliki salinan yang Nggak boleh gitu. Ya. Nah, satu hal kayak gitu. Ya, satu hal lagi ya, yang saya mau tanya, ketika ada Tuhan, ketika dia mengatakan apabila kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang dituliskan, maka tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelumnya, ya ahli kitab sebelumnya. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan yang mana yang nggak tahu malah nyuruh nanya ke orang lain? Itu sama seperti ada orang yang nanya sama saya, mana sih jalannya itu di Kelapa Gading? Saya nanya, saya bilang, oh kamu tanya aja sama sana. Itu artinya Tuhan Anda tidak tahu, dan dia juga bahkan mengambil bukti dari tempat kami, lalu dia mengatakan sejarah adalah kebenaran, lalu dia mengambil bukti, lalu dia mengatakan kamilah yang melakukannya, lalu ketika dia mengutip ayat-ayat nabi-nabi itu dia mengatakan ingatlah kamilah yang melakukannya. Ketika dikomparasi dengan sejarahnya, tidak satu pun ada yang benar. Itu artinya adalah semua yang dilakukan oleh Pak Juma, yang dilakukan oleh di tempat Bapak semata-mata menggenapi kitab di kitab penentang penguasa yang telah menebus mereka, hanya mengklaim gitu. Ya sudah ya, itu kesimpulannya sudah selesai Pak ya. Saya selesai. Saya mau
Pamit, saya mau kumpul sama teman-teman saya di sini ya. Tunggu dulu dong, dengerin dulu ini terakhir dari Bang Juma. Aduh, Ya. gantian. Nggak usah didengarkan karena Pak Juma hanya ini ya dari awal ya kesimpulannya. Pak Juma Ya, hanya obat kok di situ ah. Tadi terakhir Ini Jadi nggak gini, ada. Bu Uti, kalau Oh, ya, terkait ada Ibu. dengan Bible Hub itu adalah terjemahan dari Bible bahasa Inggris ke dalam bahasa Hebrew. Jadi bukan kitabnya original teksnya lalu kemudian tidak itu bisa, tidak ditampilkan. bisa. Tidak, Salinannya nggak bisa ada, gitu, Pak Bu. E. Ya, Bible Hub bahkan itu The Dead berasal Scrolls. dari Ya, terjemahan silakan, bahasa Pak. Pak Inggris, Erni, lanjut Pak Erni. Bu Erni, kemudian kok Pak Erni, Bu Erni. dihebrokan gitu ya. Itu yang Ya, Udah, Bang, tapi- dilanjutin nama Mbak Erni itu, Bang. Ya, Bu Erni ya, lanjut Bu Erni. Kemudian Nanti balik lagi. Anda mengatakan Elohim datang mengajak Israel mengelilingi bukit. Siapa saksinya Elohim datang kepada Israel? Ada baca di kitab itu di Keluaran. Iya, ini ya saya tanya siapa saksinya? Ya saksinya banyak, Pak. Iya, banyak yang itu seperti siapa, Bu Uti? Banyak, Pak. Ada Iya, saksinya. banyak itu siapa? Satu nggak aja perlu, sebut namanya. nggak perlu Oh, nggak ditulis bisa namanya. begitu. Nggak perlu ditulis namanya karena itu saksinya ada ya. Nah sekarang Iya, saksinya pertanyaan siapa? saya, Kalau cuma bilang saksinya banyak, yang siapa mengangkat Nabi saksinya? menjadi Rasul nggak ada, Pak. Ya kalau di kami Sia- saksinya siapa ada. saksinya? Sejarahnya membuktikan. Nama-nama tidak penting, tetapi sejarahnya membuktikan Kalau dia nggak disaksikan. Sejarah yang mana? Oh, sejarah yang mana? Sejarah yang diambil. Sejarah Yang angkat Muhammad jadi nabi ya Warokah bin Nawfal, Bu. Iya, Warokah bin Nawfal yang angkat. Nggak ada yang angkat. Di mana dalilnya itu, Bu? Mbak Herni, di mana dalilnya Warokah Oke, mengangkat? dalilnya di mana? Sekarang aku mau tanya ya sama kamu Enggak, ya. jangan bertanya dulu. Bawa Oke, dalil lewat dulu. pertanyaan ini, bahwa kamu akan tahu. Lewat pertanyaan ini kamu akan tahu bahwa yang penulis dari Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat oleh Waraka. Ya, Itu datanya di mana? ya, teman-temannya. Dengar dulu ya. Aku bilang ya. Saya minta data. Coba dengar. Tunggu dulu sebentar ya. Data dulu. Aku mau tanya. Anda ini mengatakan data. bahwa Ini kenabian ini data. baginda Ini Rasul data. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat oleh Waraka. Minta datanya dong. Bukhari, Bu. Bukhari Hadits 467, Bu. Kasih, Bu. Bukhari, Bu. Ya, Bukhari berapa? 6467. 6467. Buka Soeb. Ya. Soeb. Di mana di situ Ya. diterangkan? Ya, coba saya bukakan ya. Bukhari Ya. 6467. Coba buka. Jelas itu peristiwa Nabi Muhammad dia pulang baru dikasih tahu, oh kamu nabi. Setelah dia pulang nggak ada saksi apa-apa. Sampai akhir hidupnya pun tak ada saksi. Oh, jangan terjemah. Coba hadisnya coba. Tidak ada Betul, ya, betul. sedangkan kami didukung Coba oleh diurai. saksi di depan saksi dalam peristiwa sejarah, bahkan sejarahnya pun Nggak diurai dulu digadang-gadangkan dong, oleh Bu. Tuhannya. Dia Pelan-pelan ambil bukti satu-satu. yang ada di tempat kami. Itu Di artinya mana Tuhan hadis Anda itu, sendiri coba? membutuhkan bukti, tetapi Ibu buktinya Uti. diambil dari tempat kami. Ibu Uti, kalau Ya. Anda mengajarkan kebenaran, santai aja, pelan aja. Coba, di mana itu dikatakan Waraka mengangkat baginda menjadi seorang nabi? Bukhari, Pak. Bukhari 467. Oke. Nanti Ya, saya coba buka. apa yang Anda tahu di situ? 467 apa 4647. Nah, terbalik itu. Pokoknya lihat aja. Bukhari 467. Oke, gitu cara belajarnya. Ya, 467. Ya, kan lupa ingat, Pak. Ada itu. Nah, coba, di mana di situ diterangkan? Ya bukalah, mana bisa saya buka di sini? Yang mana? Kok yang mana? Tolong dibukain siapa di situ yang bisa membuka. Ya Ibu ini, ya saya buka aja ya di sini ya. Coba di HP saya ya, saya bacakan. Saya bacakan. Ya, coba. Bacakan. Coba silakan. Ya. Jon, ditutup dulu Jon, ditutup dulu Kenapa? aja screen-nya Jon. Ya, silakan. Biar putih aja, biar putih. Tapi nggak ada. Aku dari tadi Coba Buti di-share Buti. Silakan Nah, Putih. Wahyu pertama-tama. Nah, ini ya. Bukan Saya Wahyu bacakan. pertama, baca dulu, share dulu dong. Ya saya nge-share-nya gimana? Ini saya nggak ngerti kalau nge-share screen ini. Saya bantu ya Putih ya. Ya. Ibu di share Ibu itu kan ada di Ibu pakai HP pakai laptop. Pakai HP ini. Ibu coba itu kan ada share yang warna hijau. Diklik. Share warna hijau ya. Saya masih sharing kamu nggak bisa. Saya kan masih nge-share. Saya pakai StreamYard. Saya lagi nge-share kamu punya di sini. Ini ada 2 kali share. Nanti kalau saya mau share yang itu, saya lepas dari stop sharing kita punya ini. Iya bisa Ibu bisa Ibu Ti. Kalau Ya. pakai Zoom itu bisa langsung Ya, dua. tolonglah Bapak sendirilah, tolonglah ya. Dibantu. Ya, Nih, saya baca ya. boleh, Telah Bu. menceritakan Di chat, Bu. kepada kami, saya baca Udah dulu. Ji. Oji. Telah menceritakan Ya, share aja, kepada Ji. kami Di-share Yahya aja, bin Ji. Bukair telah menceritakan kepada Gua kami yang ini nggak Alais ada dan nih. Ukail dari Ibnu Hishab lewat jalur Cek. periwayatan lain
dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah menceritakan kepada kami Mar Azuri ya lewatin dia ya. Ini ya ia menceritakan wahyu pertama-tama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berupa mimpi. Ya. Yang baik ketika tidur, beliau tidak bermimpi selain datang kepada seperti fajar subuh dan beliau selalu pergi ke Gua Hira, bertahanus di sana, ya bersemedi kan, selalu pergi ke sana. Yaitu beribadah beberapa malam dan beliau untuk hal tersebut berbekal kemudian kembali kepada Khadijah agar ia dapat membekali beliau untuk keperluan seperti itu sampai akhirnya beliau dikejutkan dengan al-haq ketika beliau sedang berada di dalam Gua Hira. Malaikat datang kepada beliau dan berujar, bacalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, maka aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu dia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan. Kemudian melepasku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Ia mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya hingga aku kepayahan. Kemudian melepaskan lagi seraya mengatakan, bacalah. Saya menjawab, saya tidak bisa membaca. Maka ia mendekapku dan menutupiku untuk ketiga kalinya hingga aku kepayahan. Kemudian melepaskanku lagi dan mengatakan, Ikro bismi robak robilakalazi kolako sampai ayat al-lamal. Insana malam yalam. Kemudian beliau pulang dengan menggigil hingga menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka keluarganya pun menyelimuti beliau sampai rasa ketakutan beliau menghilang. Kemudian beliau berkata, ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Beliau menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-kali tidak, bergembiralah demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya sebab engkau suka menyambung silaturahmi, berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjamu tamu, serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Warakah bin Naufal, bin Asad, bin Abdul Uzza, bin Quraisy Hai, ya anak paman Khadijah, atau ayah saudaranya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Nah ya kan, menulis Injil lain, versi lain ya. Dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Maka Khadijah berkata kepadanya, wahai anak perempuan, anak paman, dengarlah apa yang kututurkan anak perempuanmu. Warakah bertanya, hai anak saudaraku, apa yang telah engkau lihat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang telah beliau lihat. Nah, spontan Warakah mengatakan, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Duhai sekiranya ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup. Ketika kaummu mengusirmu, adakah kaummu untuk mengusirku? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warakah menjawab, ya tidak ada ya. Jelas mana yang saksi, nggak ada ya. Warakah bin Naufal yang mengatakan dia adalah namus. Jelas ya, Bu itu siapa? Ya. Bu Erni. Baik. Saya tanggapi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya tanggapi dulu dong. Bukti dalil ya. Dan bukti yang lain juga, naskahnya juga aku juga punya, Bu. Naskah yang lain yang membuktikan. Tunggu dulu, biar ditanggapin Mbak Herni. Mbak Herni biar ditanggapin dulu. Udahlah Pak. Ya, Pak. saya tanggapi tobat, dulu. Pak Jumat, tobat. Jadi yang mengatakan kemudian yang menemui baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Jibril, adalah ahli kitab. Dia adalah Warakah. Dia paman daripada Khadijah. Lalu kemudian apa yang dikukuhkan oleh Khadijah diterangkan, bergembiralah demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab engkau suka menyambung silaturahim. Kamu adalah orang yang selalu berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjamu tamu, serta membela kebenaran. Ini poin. Kemudian ketika datang kepada Warakah, Warakah ini orang terpelajar. Dia ini memahami Bible, ngerti tentang Injil, ya, paham tentang tulisan-tulisan terdahulu yang menceritakan tentang adanya nubuatan yang akan datang, sosok yang ketika diberi kitab maka orang itu akan berkata, saya tidak bisa membaca. Dan itu Bu Uti tadi sudah utarakan lebih awal. Nah, lalu kemudian ketika Mbak Herni mengatakan yang mengangkatnya sebagai nabi adalah siapa? Warakah. Itu nggak nyambung. Karena Warakah tidak mengatakan engkau kuangkat menjadi nabi. Tapi yang dia katakan, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Hanya itu yang dikatakan. Lalu dia katakan begini, ketika saat nanti ya engkau akan diusir oleh kaummu. Dan itu terbukti. Dari Mekah dia diusir sampai ke Madinah. Jadi apa yang diceritakan oleh Warakah dalam hadis ini itu terbukti adanya. Artinya bahwa
tidak ada yang mengangkat Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi dari sisi manusia. Hanya Allah yang kemudian menjadikan beliau nabi. Dia adalah khatan nabiyyin. Itu di dalam Al-Quran diterangkan. Dan hanya sekali itu kemudian Baginda datang menceritakan hal yang terjadi padanya kepada Waraka. Nah, sekarang kita lihat kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Satu-satu ya. Ya, siapa? Mana bukti? poinnya Mana udah. tidak? No. Sekarang kita ke Paulus bukti? dulu. Sekarang ke Paulus Kenapa dulu. Paulus dulu satu-satu dong? Ketika Paulus mengatakan, Oh my God. siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Siapa yang bisa menceritakan oknum lain di luar daripada Paulus bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan? Siapa? Kalau ini kan terbukti Khadijah dan juga Warakah yang di luar daripada pemahaman Ini pengalihan Islam. pengalihan. Nanti Anda boleh sajikan lagi materi Anda. Satu. Tadi Muhammad dibahas langsung Anda juga harus bertanggung jawab dong. Nah, yang datang kepada Paulus katanya, akulah Tuhan Yesus Kristus yang kau niaya. Siapa yang di luar daripada Paulus yang mengatakan bahwa Yesus datang kepada Paulus? Ada enggak? Kalau ini kan Waraka yang menjelaskan bahwa Jibril datang kepada Baginda. Ini Waraka, dia adalah ahli kitab. Nah, sekarang ahli kitab mana yang mengatakan bahwa ada Yesus datang kepada Paulus? Silakan. Berni. Klik. Hening kita dimulai. Apa yang ditanya, Pak? Malas aku ya. Ini udah kesana kemari ya. Bolak-balik. Pembahasannya terlalu luas ya. Aku cuma mau nanya sama kamu. Kalau benar Quran kamu itu diturunkan khusus buat Muhammad, ya, seperti Torah diturunkan kepada Musa. Jadi penulisnya itu sendiri adalah Musa itu sendiri ya. Jadi bercerita banyak tentang Musa. Di mana? Dengar dulu. Wow. Dulu biarin Bang Ian, sabar. Tadi pengangkatan Muhammad. Udah silakan jangan dulu. Biarin. Tadi sudah dijawab. Pengangkatan Muhammad udah dijawab Ibu Uti ya. Oke, sudah ya. Cukup untuk saya. Nggak usah kita sampai debat kusir di sini. Sekarang ya, stop dulu. Dengar dulu. Wow. Belum ada kalau masih mau ngomong ya? aja ya. Sekarang gini ya, aku cuma mau menanggapi seperti itu. Oh, belum. Terus Torah diturunkan, dengar dulu. Torah diturunkan kepada Musa ya. Jadi di dalam Torah itu full sejarah tentang Musa itu sendiri, kelahirannya dan bla bla dan segala macam. Oke. Injil bercerita tentang Kristus itu sendiri. Sekarang Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, nabinya kalian ya. Harusnya di dalam Quran itu harus menjelaskan banyak tentang Muhammad itu sendiri. Tetapi ya, yang kalau kita lihat di Quran yang kamu sendiri itu yang banyak ditulis itu 120 itu tentang Musa loh. Kemudian tentang Ibrahim itu 69 kali. Oke, tentang Isa itu 25 kali. Tentang Muhammad hanya 4 kali. Dan saya mau bilang Muhammad itu bukan nama orang ya, itu kata sifat. Muhammad nama sebenarnya siapa sih kalau kalian tahu? Coba deh kamu share deh. Aku tahu nama sebenarnya. Silakan lihat kenapa nama sebenarnya Muhammad gak ada dalam Quranmu. Itu artinya kita bisa menyimpulkan bahwa penulis dari Quran itu sendiri ya, adalah orang Kristen itu sendiri. Thank you. Jadi trik teman-teman Islam ini, kalau orang Kristen bicara harus diganggu. Itu Anda mengatakan tidak ada namanya. Saya katakan itu namanya disebut. Dia mantra tuh. Dia nggak tahu artinya. Terima kasih. Itu ayatnya. Saya kalau mau Anda bicara mengatakan tidak ada namanya Muhammad di dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. Ada ayatnya. Jadi mau jajakan Muhammad bukan nama orang. Oke, Muhammad kata sifat. Nama nabimu Muhammad namanya siapa? Coba kamu share deh. Masa kamu nggak tahu nama Muhammad yang sebenarnya? Di mana Anda mendapatkan ilmu bahwa Muhammad itu kata sifat? Muhammad itu artinya apa? Itu jamak ya? Itu adalah perbuatan yang baik. Sekarang gini, aku tanya saja sama kamu. Yang Anda nama Muhammad yang sebenarnya siapa? Anda dapat ilmu dari mana?
tolong bantu kami bahwa Muhammad itu kata sifat. Kaidahnya kayak mana coba? Pingin tahu aku. Sekarang kamu share aja ya. Nama Muhammad yang sebenarnya itu siapa? Nah, Bu Herni mendalilkan Anda yang harus membuktikan. Bahkan share aja ya. Aku karena pembahasan hari ini aku nggak mau melangkahi topik ya pembahasan ya. Kita harus kembali ke topiknya. Tetapi kalau kita mau bahas ini, kita harus ambil waktu lagi untuk ini. Saya hanya ingin menanggapi tadi tanggapan kamu sendiri ya bahwa. Izin dulu bentar. Ibu kan tadi udah mengatakan klaim bahwa Muhammad itu adalah kata sifat. Silakan diuraikan dulu gitu biar gak ada fitnah gitu. Ibu. Enggak gini, Doji, kan Bu Herni ini mendalilkan nama Muhammad itu adalah sifat. Nah, coba dibuktikan. Siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan dong. Diuraikan gitu Bang, maksudnya tadi gitu. Sekarang gini ya, untuk membuktikan sendiri, coba kamu share ya nama Muhammad sendiri yang mana yang sebenarnya. Katum bin Abisa itu siapa? Katum bin Abisa itu siapa? Siapa itu? Coba silakan dicari. Thank you ya. Itu aja untuk aku cukup ya. Katum bin Kabisa itu siapa? Sekarang kamu cari sendiri. Kamu sebagai muslim harus tahu itu. Saya nggak mau bicara banyak ya. Thank you. Penipuan aja terus dari sejak dulu cuman kerjanya nipu-nipu. Padahal nama baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bawa-bawa nama Syiah, ajaran Syiah. Kalau namanya Muhammad itu benar, kok cuma 4 kali kalah dong sama popularitasnya. Anda pikir Al-Quran itu seperti surah-surah Paulus? Anda pikir Al-Quran itu buku biografi? Thank you, aku mau lihat dulu ya. Bang Juma, justru kalau Al-Quran itu bukan firman Allah, maka akan dipenuhi tentang pribadi baginda di dalamnya. Jangankan kepada orang lain, kedua orang tuanya aja nggak disebutkan dalam Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan beliau, tapi adalah wahyu. Kan Yesus sudah mengatakan, Roh Kudus ketika datang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti apa yang diterangkan semua adalah wahyu. Tidak ada diwahyukan nama ibu Muhammad adalah ini, nama kakeknya ini, nama pamannya, nggak ada itu. Kalau yang kayak begitu itu cerita kayak di kitab Anda, Theophilus yang mulia. Theophilus sudah dimuliakan dari sejak lahir. Yesus sendiri baru berdoa, ya Tuhan permuliakanlah aku di kehadiratmu. Theophilus lebih duluan mulia daripada Yesus. Apa-apaan ajaran kayak begitu? Nah sekarang diminta kepada Anda, siapa yang menyaksikan Yesus datang kepada Paulus? Kalau ini kan jelas, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Jibril,